Pernahkah Anda mengalami hal ini di akhir hari, ketika Anda akhirnya mematikan lampu dan berbaring? Tubuh Anda lelah, tapi pikiran Anda masih tertuju pada hal-hal yang mengganggu? Pikiran-pikiran mulai muncul. Kekhawatiran, tugas yang tertunda, apa yang Anda katakan dan tidak katakan, kenangan dari masa lalu, ketakutan akan masa depan, dan tiba-tiba Anda terjebak dalam badai mental, tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Istirahat dan tidur yang baik sudah menjadi suatu kemewahan, tetapi tidak harus seperti itu. Para Stoik lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah membicarakan hal ini. Mereka tahu bahwa istirahat yang sejati tidak dimulai di bantal, tetapi di dalam pikiran. Mereka menyadari bahwa insomnia seringkali tidak berasal dari kebisingan eksternal, tetapi dari kebisingan internal. Video ini adalah pelajaran Stoik yang dirancang untuk membantu Anda melakukan hal itu. Menenangkan kebisingan mental, melepaskan apa yang tidak dapat Anda kontrol, dan terhubung kembali dengan kedamaian yang sudah ada di dalam diri Anda. Ini bukan sekadar tips, ini bukan kalimat kosong atau indah yang tidak berarti, tetapi alat praktis, pengingat kecil yang dapat Anda terapkan mulai malam ini. Setiap pelajaran adalah sebuah langkah menuju pikiran yang lebih tenang, tubuh yang lebih rileks, dan tidur yang lebih baik. Anda tidak akan menemukan rumus di sini. Yang akan Anda temukan adalah kebijaksanaan abadi yang diterjemahkan ke dalam tindakan sederhana. Bernapaslah dengan sadar, lepaskan harapan, bersyukurlah atas momen yang hadir, terima apa adanya, tinggallah sampai akhir. Ini bukan sekadar video, ini adalah sebuah pengalaman, sebuah ruang untuk Anda terhubung kembali dengan diri Anda sendiri dan membiarkan diri Anda benar-benar beristirahat. Karena ini bukan hanya tentang tidur, tetapi tentang bangun dengan damai. Bergabunglah dengan kami dalam eksplorasi mendalam ini. Jika Anda belum melakukannya, silakan berlangganan saluran kami dan tinggalkan suka jika Anda menyukainya. Gerakan kecil itu sangat membantu kami. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, kebisingan internal. Di dalam luasnya alam semesta dan dalam keheningan kamar kita sendiri saat malam tiba, kita sering menemukan bahwa kebisingan yang paling persisten dan melelahkan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Kebisingan internal ini adalah pusaran pikiran yang tak henti-hentinya, dialog yang konstan, daftar tugas yang tertunda yang tak ada habisnya, kekhawatiran yang belum terselesaikan, dan antisipasi yang tidak pasti yang berputar tanpa kendali di dalam pikiran kita. Terutama ketika kita merindukan keheningan dan kedamaian tidur. Ini seperti mesin yang tidak bisa dimatikan, stasiun radio yang terus-menerus mentransmisikan tanpa gangguan, bahkan ketika kita ingin membenamkan diri dalam kegelapan istirahat. Memahami sifat kebisingan ini adalah langkah pertama untuk mempelajari cara mengelolanya, agar tidak mencuri ketenangan yang sangat kita dambakan untuk beristirahat. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah danau yang luas dan dalam pada siang hari. Permukaan air dari danau ini mungkin teraduk oleh angin dari kegiatan, interaksi, dan tuntutan konstan, menciptakan gelombang dan turbulensi. Namun ketika malam tiba dan angin eksternal mereda, seringkali kita menemukan bahwa gelombang internal yang dihasilkan oleh pikiran kita tetap bertahan, mempertahankan permukaan danau dalam keadaan gelisah. Gerakan yang tak henti-hentinya ini adalah kondisi mental yang membuat kita tetap dalam status waspada, pemrosesan terus-menerus, mencegah sistem kita melambat, dan tubuh kita cukup rileks untuk masuk ke mode perbaikan dan istirahat yang dibutuhkan saat tidur. Ini bukan masalah kelemahan, tetapi karakteristik pikiran manusia. Tanpa manajemen yang sadar, hal ini dapat menjadi suatu hambatan. Kebisingan internal bukanlah hal yang buruk. Itu adalah fungsi pikiran kita yang dirancang untuk menganalisis, merencanakan, dan memproses informasi. Namun, dalam konteks tidur, fungsi ini bisa menjadi kontraproduktif. Ketika pikiran melekat pada pikiran berulang, skenario hipotetis, atau penyesalan masa lalu, hal ini mengaktifkan rantai reaksi fisiologis. Detak jantung kita mungkin meningkat, otot dapat menegang, dan otak dapat melepaskan zat-zat yang membuat kita tetap terjaga dan waspada. Seolah-olah tubuh menerima sinyal bahwa ada keadaan darurat atau masalah yang harus dipecahkan.
bahkan ketika kita berbaring di tempat tidur kita yang aman. Menyadari bahwa kebisingan ini adalah produk pikiran kita sendiri dan bukan ancaman eksternal yang dekat, berarti membebaskan diri kita. Tujuannya bukan untuk membungkam sepenuhnya pikiran dengan tindakan kemauan yang dipaksakan, yang seringkali tidak efektif dan menimbulkan lebih banyak frustrasi. Lebih jauh lagi, ini tentang mengubah hubungan kita dengan kebisingan tersebut. Ini adalah belajar untuk mengamati pikiran-pikiran yang muncul tanpa berpegang teguh pada mereka, tanpa memberi mereka kekuatan untuk menyeret kita ke dalam pusarannya, yaitu mengakui bahwa kita bukan milik kita sendiri. Pikiran, kita adalah pengamat yang tenang yang mempersepsikannya. Pemahaman ini fundamental memungkinkan kita untuk mulai melepaskan diri kita dari tiraninya, membuka ruang untuk ketenangan dan kedamaian, yang penting untuk tidur. Dengan membiasakan diri dengan sifat kebisingan internal ini, kita mulai melacak peta menuju malam kedamaian sejati dan istirahat yang mendalam yang menyehatkan kita. Pelajaran kedua, perangkap malam. Saat malam tiba, ketika dunia luar menjadi sunyi dan gangguan menghilang saat jam siang hari berkurang, pikiran seringkali menemukan dirinya di ruang yang tidak terlindungi, rentan terhadap perangkap tertentu yang diperbesar dalam kegelapan. Perangkap malam adalah pola pikiran dan emosi yang muncul sepanjang hari, yang dapat kita tangani atau abaikan dengan lebih mudah saat tenang. Tetapi dalam ketenangan pada malam hari, mereka memperoleh proporsi yang terdistorsi, menjadi rintangan berat untuk beristirahat. Memahami sifat-sifat ini dan melucuti perangkap adalah hal yang penting untuk membebaskan pikiran kita, sehingga kita dapat menemukan perdamaian. Mereka bukan musuh. Kita seharusnya tidak bertarung dengan amarah, tetapi dengan ilusi bahwa kegelapan memberdayakan kita dan kita bisa menghilangkannya dengan cahaya kesadaran. Salah satu perangkap yang paling umum adalah membesarnya kekhawatiran. Masalah kecil hari ini, sebuah tugas, percakapan yang tertunda atau canggung, bisa berubah menjadi bencana atau tragedi yang akan segera terjadi. Pikiran yang tidak menerima rangsangan eksternal, yang fokus, mengarahkan semua energi ke dalam, merenungkan tentang kekhawatiran ini sampai mereka tampak tidak dapat diatasi. Amplifikasi ini tidak didasarkan pada realitas objektif dari situasi tersebut, tetapi dalam kurangnya perspektif malam itu memaksakan. Ini seperti melihat benda kecil dengan kaca pembesar dalam gelap ketidaksempurnaan, dan detailnya menjadi besar dan mengancam, meskipun dalam cahaya siang hari itu tidak berarti. Perangkap kuat lainnya adalah mengkritik diri sendiri dan bertobat. Malam hari sering berubah menjadi pengadilan pribadi, tempat kita meninjau kesalahan kita, kekurangan kita, dan keputusan yang salah pada hari itu, atau bahkan dalam hidup kita. Kita saling menghakimi dengan kekerasan yang tidak akan pernah kita terapkan pada orang lain, menciptakan siklus rasa bersalah dan rasa malu yang meningkatkan tingkat stres dan menjaga pikiran dalam keadaan hiperaktivitas. Pengawasan tanpa henti ini merantai kita ke masa lalu, merampas kemungkinan kita untuk menjalani masa kini dan masa depan yang damai. Keheningan malam, jauh dari menjadi balsem, menjadi penguat gema ketidakamanan dan penilaian yang lebih keras. Antisipasi cemas terhadap masa depan adalah perangkap ketiga yang berulang. Alih-alih beristirahat, pikiran memproyeksikan ke masa depan, merencanakan setiap detail, mengkhawatirkan kemungkinan hambatan atau imajinasi skenario negatif yang belum terjadi, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah terwujud. Kekhawatiran ini mengenai ketidakpastian merampas kedamaian kita saat ini, dan melelahkan kita bahkan sebelum hari baru tiba fajar. Ini seperti lari maraton sebelum pistol start berbunyi, membakar energi yang kita butuhkan untuk perjalanan yang sebenarnya. Perangkap malam ini bukanlah kenyataan yang harus kita hadapi, tetapi konstruksi mental yang dapat kita pelajari untuk mengenali dan menjatuhkan. Kuncinya terletak pada pengamatan terpisah. Lihatlah kekhawatiran, penilaian ini, dan antisipasi ini. Mereka hanya sekadar kesan mental, dan biarkan mereka lewat tanpa memberi mereka kekuatan untuk mendikte suasana hati atau istirahat kita. Melucuti perangkap ini adalah tindakan pembebasan mendalam yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas pikiran yang jernih selama jam-jam malam. Pelajaran ketiga, siklus kecemasan.
Mimpi seringkali menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sekaligus sulit untuk dipahami, terutama ketika kita terjebak dalam spiral siklus kecemasan yang tak berujung. Siklus ini merupakan jebakan berbahaya dan saling memperkuat, di mana kekhawatiran akan tidak bisa tidur justru menghalangi kita untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Ironisnya, ketika kita semakin khawatir tentang tidur yang tidak datang, perhatian kita terhadap masalah tersebut semakin meningkat, menciptakan rantai ketegangan dan kewaspadaan yang seolah tak ada habisnya. Ini adalah sebuah paradoks yang kejam dan menyakitkan. Semakin kita merindukan tidur dan semakin stres karena ketidakhadirannya, semakin kuat pula cengkeraman kecemasan terhadap kita. Oleh karena itu, penting untuk meruntuhkan mekanisme siklus ini, agar pikiran kita bisa terbebas dari pengaruhnya dan membuka jalan menuju tidur yang nyenyak. Ini bukanlah sebuah pertempuran melawan tidur itu sendiri, melainkan melawan kecemasan yang telah kita biarkan menguasai pencarian kita akan ketenangan. Bayangkanlah mimpi itu seperti seekor burung halus yang bertengger di telapak tangan Anda. Jika Anda mampu melihatnya dengan tenang, tanpa mengeluarkan suara, maka burung itu akan tetap tinggal di sana. Namun, jika Anda berusaha meraihnya dengan kuat, jika Anda merasa gugup dan cemas memikirkan kemungkinan burung itu akan melarikan diri, atau jika Anda mengejarnya dengan penuh kekhawatiran, maka burung itu akan ketakutan dan terbang menjauh. Demikian pula, tidur akan semakin menjauh ketika kita mengejarnya dengan putus asa dan mendekatinya dengan rasa cemas. Kenyataan yang sederhana namun sulit diterima adalah, aku perlu tidur, aku harus berhenti berpikir tentang tidur, atau betapa mengerikannya jika aku tidak tidur. Justru akan mengaktifkan respon stres di dalam tubuh kita. Respon yang sudah kita kenal ini, seperti melawan atau melarikan diri, dirancang untuk menjaga kita tetap waspada dan aktif menghadapi ancaman, yang jelas merupakan kebalikan dari apa yang kita butuhkan untuk bersantai dan tertidur. Siklus ini dimulai dengan malam pertama kita mengalami insomnia atau kurang tidur. Keesokan harinya kita merasa lelah, mudah tersinggung, dan khawatir akan konsekuensi dari kurang tidur tersebut. Kekhawatiran itu terus menghantui kita hingga malam berikutnya, tumbuh semakin besar saat waktu tidur semakin dekat. Kita mulai berpikir, aku harap aku bisa tidur malam ini, yang sebenarnya sudah merupakan bentuk kecemasan. Ketika kita berusaha untuk tidur, pikiran-pikiran yang cenderung khawatir mulai merenung dan berputar-putar. Setiap menit yang berlalu tanpa bisa tidur hanya memperkuat keyakinan bahwa kita tidak bisa tidur, yang pada gilirannya memicu lebih banyak kecemasan dan frustrasi. Tubuh kita menjadi tegang, detak jantung mungkin meningkat, dan pikiran kita menjadi semakin hiperaktif, membenarkan ketakutan terburuk kita, dan melanggengkan siklus tersebut. Ini adalah ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Kecemasan kita mengenai kurang tidur menjadi penyebab utama dari ketidakmampuan kita untuk tidur. Kunci untuk memutus siklus ini tidak dapat dicapai dengan melawan kecemasan secara langsung, tetapi dengan membubarkan perlawanan dan menerima keadaan kita saat ini dengan tenang. Ini adalah pengakuan bahwa kecemasan tentang tidur adalah penghalang yang sebenarnya, bukan kurang tidur itu sendiri. Dengan melepaskan diri dari kebutuhan untuk mengontrol situasi, dengan mengizinkan diri kita untuk terjaga tanpa penghakiman atau frustrasi, meskipun tidur tidak datang segera, kita mulai menonaktifkan respon stres yang mengganggu. Burung mimpi, saat merasakan bahwa tekanan telah hilang, mungkin akan kembali diam dan tenang. Ini memungkinkan ketenangan untuk memutus siklus kecemasan, membebaskan Anda untuk beristirahat tanpa harus mengejar, tetapi cukup dengan mengizinkan diri Anda untuk bersantai dan menerima keadaan. Pelajaran keempat, mengunduh pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari kita, pikiran kita terus-menerus mengumpulkan berbagai informasi dan pengalaman dari interaksi serta tanggung jawab yang kita jalani. Seolah-olah pikiran kita berfungsi sebagai prosesor yang tak pernah berhenti menerima data, setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. Ketika malam menjelang dan kita bersiap untuk beristirahat, akumulasi informasi ini seringkali dapat berubah menjadi beban mental yang berlebihan, menciptakan banjir pikiran yang sulit untuk kita kendalikan. Pikiran-pikiran ini enggan untuk pergi, menghalangi kita untuk mencapai ketenangan yang sangat kita butuhkan, agar bisa tidur dengan nyenyak.
Mencoba untuk menghentikan aliran pikiran ini hanya dengan kekuatan kehendak, seringkali tidak membuahkan hasil, seperti berusaha menghentikan arus sungai dengan tangan kosong. Namun, ada praktik yang sederhana namun sangat membebaskan, yaitu mengunduh pikiran. Tindakan mengosongkan pikiran dalam ruang fisik merupakan alat yang sangat ampuh untuk meringankan beban mental dan mempersiapkan kita untuk dapat beristirahat dengan lebih baik. Bayangkan pikiran Anda seperti hard drive yang sudah terlalu penuh. Agar dapat berfungsi dengan optimal dan mampu memproses informasi baru, atau dalam konteks ini, memasuki keadaan istirahat yang mendalam, sangat penting untuk mengosongkan file-file yang tidak perlu atau bersifat sementara. Mengunduh pikiran-pikiran tersebut adalah suatu proses pembersihan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dari segala hal yang menempati ruang mental kita. Mulai dari perhatian kita, ide-ide yang melintas, tugas-tugas yang belum terselesaikan, ketakutan, hingga kenangan yang terus berputar tanpa menemukan penyelesaian. Praktik ini bukan tentang mencari solusi untuk masalah yang ada saat itu juga, melainkan lebih kepada mengeluarkan semua pikiran tersebut dari dalam kepala kita dan menempatkannya di tempat yang aman hingga keesokan harinya. Salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan ini adalah melalui tulisan. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk menulis di buku harian, di buku catatan sederhana, atau bahkan di selembar kertas tentang segala hal yang memenuhi pikiran Anda. Jangan terlalu khawatir mengenai tata bahasa, ejaan, atau koherensi tulisan. Cukup tulis apa adanya, tanpa sensor, tanpa penghakiman, dan tanpa henti. Biarkan aliran pikiran, kekhawatiran, tugas yang belum terselesaikan, atau hal-hal lain yang terlintas di pikiran Anda ditransfer dari ruang mental yang tidak terbatas dan seringkali kacau ke dalam ruang nyata dan tak terbatas dari kertas tersebut. Tindakan fisik menulis ini memiliki efek psikologis yang mendalam. Dengan mengekspresikan pikiran-pikiran tersebut keluar, Anda akan kehilangan sebagian dari kekuatannya yang selama ini menjebak dan membuat Anda merenung. Proses pengunduhan ini bukanlah undangan untuk menghidupkan kembali trauma atau memperbesar kekhawatiran yang ada, tetapi lebih kepada memberikan kelegaan bagi pikiran dari beban yang dimilikinya. Ini adalah cara untuk memberitahu otak Anda, "Di sini, saya sudah menulis semua ini. Ini aman di sini. Anda tidak perlu mengingatnya sekarang. Kita bisa memeriksanya di pagi hari." Dengan melakukan outsourcing terhadap masalah-masalah ini, Anda membebaskan pikiran Anda untuk rileks dan menonaktifkan mode persiapan untuk bertindak. Ini adalah tindakan perawatan diri yang bersifat proaktif, sebuah disiplin sederhana yang, seiring berjalannya waktu, akan melatih pikiran Anda untuk percaya bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya, dan bahwa malam adalah waktu untuk ketenangan, bukan untuk kerja mental yang melelahkan. Biarkan menulis menjadi alat yang Anda gunakan untuk membebaskan pikiran, membuka pintu untuk istirahat yang lebih dalam dan kebangkitan yang lebih tenang. Dengan mengunduh pikiran-pikiran Anda memberi diri Anda kesempatan untuk mengalami ketenangan yang hakiki, menjadikan malam sebagai waktu untuk meremajakan diri, bukan untuk terjebak dalam kekacauan pikiran. Pelajaran kelima, kekuatan saat ini. Pikiran kita, dengan keajaiban kemampuannya untuk melakukan perjalanan melintasi dimensi waktu, seringkali terjebak dalam kenangan pemandangan masa lalu atau berkhayal tentang pengaturan masa depan. Kita seringkali terjebak dalam nostalgia yang menghidupkan kembali peristiwa yang telah berlalu, atau terjebak dalam antisipasi akan apa yang akan datang. Namun, penyimpangan yang terus-menerus ini menjadi salah satu penyabotase tidur yang paling signifikan. Kecemasan tentang masa depan dan penyesalan akan masa lalu bagaikan jangkar tak terlihat yang menghalangi kita untuk sepenuhnya membenamkan diri dalam keheningan saat ini, yang merupakan satu-satunya tempat di mana ketenangan sejati dapat berkembang. Kekuatan saat ini terletak pada kemampuan kita untuk menambatkan kesadaran kita pada momen ini, membebaskan diri dari tirani perenungan yang melelahkan, dan membuka gerbang menuju kedamaian yang selalu ada di sini dan sekarang. Bayangkanlah tempat tidur Anda sebagai sebuah pulau ketenangan yang mendalam, sebuah tempat perlindungan yang aman di tengah lautan waktu yang luas dan gelombang kekhawatiran. Ketika Anda berbaring,
Satu-satunya tugas Anda adalah sepenuhnya menghuni pulau ini. Ini berarti melepaskan semua yang terjadi kemarin. Refleksi tentang apa yang telah dikatakan atau tidak dikatakan. Kesalahan masa lalu, atau bahkan keberhasilan yang mungkin mengganggu ketenangan pikiran Anda. Ini juga melibatkan pembebasan dari apa yang akan terjadi besok. Rencana yang belum terlaksana, ketakutan yang tidak berdasar, atau harapan yang mungkin tidak terwujud malam. Bukanlah saat yang tepat untuk memecahkan masalah kompleks, merencanakan strategi untuk pertempuran di masa depan, atau menghidupkan kembali diskusi yang telah berlalu. Ini adalah saatnya untuk menjadi, hanya ada di sini dan saat ini, menyerah pada keheningan yang merupakan hadiah berharga. Bagaimana kita dapat mencapai penambatan ini dengan efektif di malam hari? Caranya adalah melalui perhatian penuh pada sensasi yang langsung kita alami. Daripada mengikuti arus pikiran yang muncul, Anda dapat dengan lembut mengarahkan perhatian Anda pada sensasi lembut tubuh yang beristirahat di atas kasur. Merasakan kehangatan spray saat bersentuhan dengan kulit Anda. Rasakan ritme pernapasan Anda yang konstan dan alami saat ia masuk dan keluar dari hidung Anda. Dengarkan suara-suara samar di malam hari. Mungkin gumaman lembut angin yang berhembus, detak jantung yang jauh, atau bahkan keheningan itu sendiri. Ini bukan tentang berkonsentrasi dengan usaha yang keras, memaksa perhatian Anda, tetapi lebih tentang mengamati dengan kelembutan dan rasa ingin tahu, seperti seseorang yang dengan penuh perhatian memperhatikan awan-awan yang melintas di langit tanpa berusaha untuk menghentikan mereka. Jika sebuah pemikiran tentang masa lalu atau masa depan muncul, Anda hanya perlu mengenalinya tanpa menghakimi, tanpa melekat padanya, dan kemudian membiarkannya berlalu dengan mengembalikan perhatian Anda ke pengalaman sensorik saat ini. Ini adalah praktik disidentifikasi, pengakuan bahwa Anda bukanlah pikiran Anda, tetapi pengamat yang tenang, yang mempersepsikannya. Dengan menambatkan diri kita pada kekuatan saat ini, kita melepaskan sejumlah besar energi mental yang biasanya terbuang dalam perenungan yang tidak produktif, dan melelahkan energi ini, setelah terbebas dari beban kecemasan dan penyesalan, menjadi sekutu yang kuat untuk mencapai relaksasi, tidur nyenyak, dan mengundang tidur yang muncul secara alami. Dengan demikian, kita dapat menemukan kembali kedamaian dan ketenangan yang selalu ada di dalam diri kita. Siap untuk dinikmati saat kita sepenuhnya hadir di momen ini. Pelajaran ke-6. Pernapasan yang sadar. Di tengah pusaran kehidupan modern yang terus bergerak tanpa henti, seringkali kita melupakan satu alat yang paling mendasar dan mudah diakses untuk mencapai ketenangan pikiran kita sendiri. Pernapasan bernapas adalah sebuah proses biologis yang berlangsung secara otomatis dan alami, namun memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi keadaan mental dan fisiologis kita secara sadar. Ketika pikiran kita berlari kencang dan kekhawatiran membanjiri pikiran kita, sementara tubuh kita menegang dalam pencarian yang sulit dipahami untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, pernapasan yang sadar menjadi jangkar yang sangat berharga. Ia merupakan pintu masuk langsung menuju relaksasi mendalam dan pengatur alami sistem saraf kita. Bayangkanlah pernapasan kita ibarat melodi batin yang, jika kita mau mendengarkan dan memodulasinya dengan niat yang baik, dapat menenangkan jiwa dan mempersiapkan kita untuk beristirahat dengan lebih baik. Cobalah membayangkan napas Anda sebagai gelombang lautan. Ketika pikiran kita gelisah, ombaknya menjadi pendek, cepat, dan bergejolak. Namun, saat pikiran kita tenang, ombaknya berubah menjadi panjang dan lembut, mengalir dengan tenang di sepanjang pantai. Praktik pernapasan yang sadar adalah suatu usaha yang disengaja untuk mengamati dan membimbing gelombang pernapasan ini menjadi lebih dalam, lebih lambat, dan lebih teratur. Ini bukanlah latihan pengendalian yang dipaksakan, melainkan sebuah pengamatan yang baik dan panduan lembut yang memungkinkan tubuh serta pikiran kita beralih dari keadaan waspada menuju keadaan tenang yang diinginkan. Lalu, bagaimana cara mempraktikannya? Setelah Anda berbaring di atas tempat tidur, alih-alih mengikuti arus pikiran yang terus melintas, cukup arahkan seluruh perhatian Anda pada perasaan pernapasan yang terjadi.
Rasakan udara dingin yang masuk melalui lubang hidung Anda dan udara hangat yang keluar. Perhatikan bagaimana perut Anda naik dengan lembut pada setiap tarikan napas dan turun pada setiap hembusan napas. Anda dapat memperpanjang durasi pernapasan Anda, menjadikannya lebih panjang dari inhalasi. Misalnya, Anda bisa menghirup sambil menghitung sampai 4, kemudian hembuskan napas sambil menghitung sampai 6 atau 7. Penekanan pada pernapasan ini akan mengaktifkan cabang parasimpatis dari sistem saraf Anda, yang bertanggung jawab untuk respons istirahat dan pencernaan, sehingga menetralkan respons melawan atau lari yang seringkali menimbulkan rasa cemas. Pernapasan yang sadar bukanlah sekadar teknik untuk mewujudkan mimpi, melainkan sebuah alat yang ampuh untuk menciptakan kondisi internal yang mendukung terwujudnya mimpi tersebut. Dengan memfokuskan perhatian pada ritme pernapasan Anda mengalihkan pikiran dari kekhawatiran yang terus menghantui, menjadikannya jangkar di masa sekarang, pada sensasi fisik di dalam tubuh Anda. Anda pun mengirimkan sinyal yang jelas bahwa saat ini aman untuk bersantai. Dengan setiap napas dalam yang Anda lakukan secara sadar, Anda melepaskan sedikit demi sedikit ketegangan, melarutkan lebih banyak perlawanan, dan membuka lebih banyak ruang untuk keheningan yang diinginkan. Biarkanlah napas Anda menjadi pemandu yang setia menuju istirahat, sebuah jangkar konstan yang membuat Anda merasa tenang, tidur nyenyak, dan memulihkan energi serta semangat Anda untuk menghadapi hari baru. Pelajaran ke-7, rutinitas yang menenangkan. Dalam kompleksitas kehidupan modern yang kita jalani, hari-hari kita seringkali dipenuhi dengan tuntutan yang mendesak dan momen-momen yang tiba-tiba muncul. Meskipun pengalaman tersebut bisa jadi cukup menarik dan memberikan semangat, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga bisa menjadi sangat melelahkan, terutama ketika kita berusaha untuk menemukan waktu untuk beristirahat. Pikiran dan tubuh kita, pada gilirannya, mulai mendambakan sesuatu yang lebih stabil, dapat diprediksi, dan tenang. Oleh karena itu, rutinitas yang menenangkan menjadi sangat penting. Rutinitas ini adalah serangkaian kebiasaan dan tindakan yang kita lakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran sebelum tidur, yang bertujuan untuk mempersiapkan kita untuk beristirahat dengan baik. Rutinitas ini bukan hanya sekadar formalitas belaka, ia adalah ritual yang kuat dan mendalam, yang memberikan sinyal yang jelas dan meyakinkan bagi sistem saraf kita, menandakan bahwa hari telah berakhir dan saatnya bagi kita untuk melambat, bertransisi dari kesibukan hari ke dalam dunia mimpi yang damai. Menetapkan rutinitas ini adalah tindakan perawatan diri yang bersifat proaktif, yang merupakan investasi berharga dalam kualitas istirahat kita serta ketenangan pikiran kita. Bayangkanlah hari Anda sebagai sebuah orkestra yang sedang tampil, di mana semua instrumen memainkan melodi dengan cepat dan energik. Namun pada akhirnya, orkestra ini memerlukan penutupan yang mulus agar dapat beristirahat dan bersiap untuk penampilan berikutnya. Rutinitas yang menenangkan berfungsi sebagai penutupan yang halus dan bertahap, serangkaian tindakan yang memungkinkan kita untuk memperlambat langkah kita secara perlahan. Jika kita langsung beralih dari aktivitas yang sangat intens dan stimulasi yang tinggi, seperti bekerja dengan fokus penuh, berolahraga keras, atau terpapar cahaya layar yang terang tepat sebelum tidur, itu seperti meminta orkestra untuk menghentikan permainan mereka secara tiba-tiba di tengah bagian tanpa adanya catatan penutup. Pikiran dan tubuh kita memerlukan proses dekompresi yang bertahap, suatu masa transisi yang mempersiapkan mereka untuk memasuki fase istirahat yang sesungguhnya. Lalu, kegiatan apa sajakah yang dapat dimasukkan ke dalam rutinitas menenangkan ini? Kuncinya adalah memilih aktivitas yang memang menenangkan, dapat diprediksi, dan tidak melibatkan stimulasi yang berlebihan. Ini bisa berupa membaca buku fisik di bawah cahaya lembut, membenamkan diri dalam cerita atau pemikiran yang menginspirasi tanpa gangguan dari kecerahan layar. Alternatif lainnya, kita bisa menikmati mandi air hangat untuk merilekskan otot-otot dan menghilangkan ketegangan yang telah menumpuk sepanjang hari. Mendengarkan musik instrumental yang lembut atau suara lingkungan yang menenangkan, tanpa lirik yang dapat mengaktifkan pikiran kita secara berlebihan, juga bisa menjadi bagian dari rutinitas ini. Peregangan ringan atau meditasi dengan panduan yang sangat singkat juga dapat membantu kita melepaskan ketegangan fisik dan mental yang mungkin kita rasakan.
Sebaiknya kita menghindari aktivitas yang dapat membuat kita bersemangat, menyebabkan stres, atau melibatkan emosi yang mendalam, seperti memeriksa email kantor, melihat berita yang mengganggu, atau terlibat dalam perdebatan yang memanas. Kekuatan dari rutinitas ini terletak pada konsistensi yang kita jaga. Dengan mengulang tindakan-tindakan ini dari hari ke hari, kita menciptakan pengondisian positif dalam otak kita. Rutinitas ini kemudian menjadi ritual tidur yang secara otomatis diasosiasikan dengan relaksasi dan persiapan untuk beristirahat. Seiring berjalannya waktu, tubuh dan pikiran kita akan mulai rileks hampir secara otomatis ketika kita memulai rutinitas ini, bahkan sebelum kita benar-benar pergi tidur. Izinkanlah rutinitas ini menjadi jalan lembut, Anda menuju ketenangan, serangkaian langkah yang disengaja, yang membimbing Anda menuju tidur yang nyenyak dan kebangkitan yang damai. Sebuah investasi penuh cinta untuk kesejahteraan diri Anda yang akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Pelajaran ke-8, pemutusan hubungan digital. Di era modern ini, teknologi telah menyusup ke dalam hampir setiap aspek kehidupan kita, memberikan kita konektivitas yang terus-menerus dan akses tanpa batas terhadap informasi serta hiburan. Meskipun kemajuan ini sangat mengesankan dan memberikan banyak kemudahan, mereka juga telah menciptakan jaringan rantai digital yang, tanpa pengelolaan yang bijaksana, membuat kita terjebak dalam keadaan waspada yang konstan. Hal ini berkontribusi pada kesulitan kita untuk menemukan ketenangan yang sangat dibutuhkan untuk tidur yang berkualitas. Oleh karena itu, pemutusan sambungan digital sebelum tidur bukanlah sekadar sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Ini adalah tindakan pelestarian diri yang memungkinkan kita untuk membebaskan pikiran dari stimulasi berlebihan dan menemukan kembali ketenangan yang seharusnya menjadi pendahulu dari istirahat yang berkualitas. Bayangkanlah perangkat digital Anda sebagai perpanjangan dari tuntutan yang terus-menerus datang dari dunia luar yang tidak terlihat, mengikat Anda pada pusaran berita terkini, notifikasi yang tak henti-hentinya, dan berbagai gangguan lainnya. Untuk menemukan tempat perlindungan di dalam keheningan malam, untuk memasuki ruang tidur yang tenang, kita harus mengambil keputusan untuk memutuskan koneksi ini, setidaknya untuk sementara waktu, dengan sebuah tindakan kemauan yang tegas dan penuh kesadaran. Penggunaan perangkat layar yang cerah seperti ponsel, tablet, atau komputer, terutama pada jam-jam menjelang tidur, memancarkan panjang gelombang cahaya tertentu yang dikenal sebagai cahaya biru. Cahaya ini memiliki dampak biologis yang langsung dan signifikan. Ia menekan produksi alami melatonin, hormon penting yang memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa saatnya telah tiba untuk bersiap tidur. Ini seperti mengirimkan sinyal yang membingungkan kepada otak Anda, mengindikasikan bahwa hari masih siang dan Anda seharusnya tetap waspada. Namun, di luar dampak biologis yang ditimbulkan, konten digital itu sendiri juga berfungsi sebagai kekuatan perangsang mental yang sangat kuat. Jaringan sosial seringkali memicu perasaan perbandingan dan penilaian yang tidak sehat. Berita terkini yang terus mengalir dapat menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan. Email dari kantor membuat pikiran kita tetap berada dalam mode pemecahan masalah, dan video yang sangat adiktif mengaktifkan sistem penghargaan di otak kita, menciptakan siklus keinginan dan pencarian yang bertentangan dengan ketenangan yang kita cari. Terhubung secara terus-menerus membuat pikiran kita jarang memiliki kesempatan untuk memperlambat, untuk memproses apa yang telah terjadi sepanjang hari dengan tenang, atau sekadar untuk menjauh dari dunia luar yang begitu ramai. Praktik pemutusan digital ini melibatkan penetapan batas waktu yang jelas dan tidak bisa dinegosiasikan untuk penggunaan layar sebelum tidur. Idealnya, kita sebaiknya mematikan semua perangkat elektronik, setidaknya 1 jam atau bahkan 2 jam, sebelum waktu tidur yang diinginkan alih-alih terus-menerus menjelajahi internet atau memeriksa notifikasi yang tidak ada habisnya. Kita bisa secara sadar memilih untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempromosikan ketenangan dan introspeksi. Luangkan waktu untuk membaca buku fisik, membenamkan diri dalam cerita atau pemikiran yang menginspirasi tanpa gangguan dari layar yang cerah. Dengarkan musik instrumental yang lembut dan menenangkan, yang dapat membantu menyiapkan pikiran dan tubuh Anda untuk tidur. Tulis di buku harian untuk mengeluarkan kekhawatiran,
yang terus menghantui pikiran Anda, atau cukup duduk dalam keheningan reflektif, membiarkan pikiran Anda menjadi tenang dan rileks dengan sendirinya. Tindakan untuk membebaskan diri dari rantai digital ini bukanlah sebuah pengunduran diri dari dunia, tetapi lebih kepada pemulihan yang disengaja atas otonomi terhadap waktu, perhatian, dan kedamaian batin Anda. Biarkan keheningan digital membimbing Anda menuju ketenangan, membuka jalan bagi pikiran dan tubuh Anda untuk menemukan istirahat yang layak dan sangat didambakan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menciptakan ruang untuk tidur yang lebih baik, tetapi juga mengembalikan keseimbangan dalam hidup kita yang semakin dipenuhi dengan berbagai gangguan digital. Pelajaran ke-9, lingkungan yang sempurna. Tidur, pada hakikatnya yang terdalam, adalah suatu tindakan penyerahan diri dan kerentanan yang mendalam. Agar kita dapat memberikan diri kita sepenuhnya kepada tidur, kita perlu merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Lingkungan fisik kita, yaitu ruang tempat kita mencari istirahat, memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Menciptakan suasana yang sempurna untuk tidur bukanlah sekadar kemewahan, tetapi merupakan strategi fundamental dan tindakan perawatan diri yang mengatur panggung untuk relaksasi mendalam serta istirahat yang berkualitas. Setiap detail dalam ruangan, setiap elemen yang ada di ruang tidur, Anda dapat secara aktif berkontribusi terhadap ketenangan, atau sebaliknya, mengganggu istirahat yang Anda butuhkan. Bayangkan kamar Anda bukan hanya sebagai ruang fungsional, tetapi sebagai tempat perlindungan pribadi, suatu ruang khusus yang dirancang untuk beristirahat dan memperbaharui diri. Setiap elemen di dalamnya harus berkontribusi secara aktif terhadap ketenangan dan kedamaian, menghilangkan gangguan atau sumber kekhawatiran yang dapat mengganggu proses tidur. Anda pilar pertama dari lingkungan yang sempurna adalah kegelapan. Kehadiran cahaya, bahkan cahaya yang redup, dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur yang sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, pastikan kamar Anda segelap mungkin. Anda dapat menggunakan tirai buram, penutup jendela, atau bahkan masker mata jika diperlukan. Biarkan kegelapan menjadi selimut perisai pelindung yang menyelimuti indera Anda dan memberitahu tubuh Anda bahwa sudah saatnya untuk membenamkan diri dalam istirahat yang nyenyak. Pilar kedua adalah keheningan. Di dunia yang berisik dan penuh dengan rangsangan, meminimalkan kebisingan dari luar sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan jendela panel ganda, penyumbat telinga yang lembut, atau bahkan dengan memanfaatkan mesin white noise atau kipas angin yang menghasilkan suara latar yang konstan dan cukup santai untuk menutupi suara-suara lain yang tidak dapat diprediksi. Diam bukan hanya sekadar tidak ada suara. Ini adalah ruang bagi pikiran Anda untuk menyelesaikan dialog internal, sehingga dapat menurun, dan agar sistem saraf Anda bersantai tanpa gangguan. Tiba-tiba yang dapat mengganggu proses tidur pilar ketiga adalah suhu. Sebagian besar ahli tidur sepakat bahwa suhu ruangan yang sedikit dingin sangat ideal untuk membantu kita tertidur dan tetap tertidur. Suhu yang terlalu hangat bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan agitasi, sementara suhu yang terlalu dingin dapat menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, cobalah untuk menemukan rentang suhu yang nyaman bagi Anda, yang dapat mendukung proses tidur yang lebih baik. Akhirnya, kenyamanan fisik tempat tidur dan pakaian tidur. Anda juga sangat penting untuk menunjang kualitas tidur. Sebuah kasur dan bantal yang cocok, yang menawarkan dukungan yang baik, spray yang bersih dan lembut, serta pakaian yang nyaman dan bernapas untuk tidur, semuanya berkontribusi terhadap keadaan relaksasi fisik yang mendukung tidur yang berkualitas. Menciptakan suasana yang sempurna untuk tidur adalah tindakan yang penuh niat dan perhatian. Ini adalah demonstrasi komitmen Anda terhadap kesejahteraan diri dan prioritas yang Anda pilih dalam hidup. Dengan menginvestasikan waktu dan perhatian untuk mempersiapkan ruang tidur Anda dengan cara yang baik dan benar, Anda tidak hanya memudahkan tidur, tetapi juga menumbuhkan rasa kedamaian dan keamanan yang merasuki seluruh keberadaan Anda. Biarkan ruang Anda menjadi oasis ketenangan, tempat perlindungan di mana pikiran akhirnya bisa menemukan ketenangan yang diperlukan untuk memperbarui diri,
dan tubuh dapat menyerah untuk beristirahat dengan keyakinan penuh dan kebahagiaan. Dalam suasana yang ideal, tidur bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman spiritual yang membawa Anda ke dalam kedamaian batin yang mendalam. Pelajaran ke-10. Penerimaan yang tenang. Ketika mimpi menolak untuk datang, salah satu hambatan yang lebih besar dan lebih berbahaya bukanlah hanya kurang tidur itu sendiri, tetapi juga perlawanan kita terhadap kenyataan yang ada. Apakah kita merasa marah pada diri sendiri? Apakah kita merasa frustrasi karena tidak bisa tertidur? Atau mungkin kita terlalu khawatir tentang dampak kelelahan yang akan kita alami pada hari berikutnya? Paradoksnya, semua perasaan ini justru membuat kita semakin terjaga dan waspada. Dengan demikian, penerimaan yang tenang terhadap ketidakmampuan untuk tidur, jika memang itu yang terjadi, menjadi alat yang sangat kuat dan membebaskan untuk menghancurkan lingkaran setan penderitaan ini. Penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah undangan untuk menyerah secara pasif kepada malam tanpa tidur. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk mengenali realitas saat ini dengan keberanian, serta melepaskan ketegangan yang muncul dari perjuangan yang sia-sia melawan keadaan yang ada. Bayangkan sejenak bahwa Anda berada di tengah sebuah sungai yang tenang, namun entah bagaimana, Anda memilih untuk melawan arus, berusaha berenang melawan dengan semua kekuatan yang Anda miliki. Semakin banyak tenaga dan kekuatan yang Anda curahkan dalam perjuangan yang sia-sia ini, semakin lelah Anda menjadi, dan semakin kuat arus yang menentang Anda. Namun, jika Anda bisa rileks, jika Anda melepaskan perlawanan dan membiarkan arus membawa Anda pergi, Anda bisa mengapung dengan lebih sedikit usaha, dan akhirnya menemukan tempat yang aman, atau membiarkan diri Anda terbawa ke tepi sungai. Resistensi terhadap ketidakmampuan untuk tidur adalah persis sama dengan pertarungan melawan arus. Ini adalah konflik yang memaksakan diri yang membuat kita terjebak dalam keadaan waspada dan tegang, yang pada gilirannya menghalangi relaksasi yang sangat dibutuhkan untuk tidur. Menerima kenyataan ini berarti menerima saat ini sebagaimana adanya, tanpa percobaan, tanpa perjuangan, dan tanpa keinginan agar keadaan tersebut berbeda. Tindakan tidur, pada dasarnya, adalah sebuah proses yang tidak disengaja, sebuah misteri biologis yang tidak dapat kita kendalikan dengan kehendak yang keras. Kita tidak bisa memaksa diri untuk tidur dengan cara yang sama. Kita tidak bisa memaksa bunga mekar lebih cepat dari ritme alaminya, atau mengatur angin untuk berhenti bertiup. Ketika tidur tak kunjung tiba, ketika malam terus berlanjut tanpa harapan, marilah kita berhenti melawan kenyataan tersebut. Satu-satunya hasil yang kita dapatkan dari perlawanan ini adalah kekacauan internal, yang semakin memperparah rasa cemas dan frustrasi kita. Dalam konteks ini, penerimaan adalah kunci utama untuk mengurangi resistensi yang memaksakan diri. Dengan suara hati yang tenang dan tanpa celaan, katakan pada diri Anda, "Baiklah, saya tidak tidur sekarang, dan itu adalah kenyataan yang saya bersedia untuk patuhi dan terima." Penerimaan ini adalah sebuah tindakan yang sangat aktif dan sadar, bukan sekadar pasif apatis. Ini bukan berarti kita menyerah pada kemungkinan tidur yang lebih baik di masa depan, tetapi lebih kepada melepaskan perjuangan putus asa melawan keadaan saat ini. Dengan menerima bahwa kita terbangun pada saat ini, secara paradoks kita mengurangi tekanan yang luar biasa besar pada diri kita. Ketika pikiran kita berhenti berjuang, dan ketika kita berhenti menilai situasi ini sebagai sesuatu yang buruk, kegagalan, atau bencana, kita akan menemukan ketenangan. Dalam kedamaian dan relaksasi yang mendalam ini, dalam pembebasan dari ketegangan yang disebabkan oleh perlawanan, mimpi seringkali menemukan jalannya kembali, seperti seorang tamu yang datang ketika tuan rumah berhenti menantinya dengan penuh ketidaksabaran. Biarkan penerimaan yang tenang ini menjadi panduan Anda menuju ketenangan, sebuah disiplin mendalam yang melepaskan ikatan dari kecemasan, dan membuka diri Anda terhadap kedamaian yang mendahului tidur yang sejati. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mempersiapkan diri untuk tidur yang lebih baik, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Pelajaran 11. Rasa syukur di malam hari. Dalam kehidupan yang serba cepat dan modern seperti sekarang ini, seringkali perhatian kita lebih banyak terfokus pada hal-hal yang hilang,
pada masalah yang belum terpecahkan, atau bahkan terjebak dalam keluhan dan frustrasi yang tak ada habisnya. Hal ini menciptakan siklus ketidakpuasan yang berlarut-larut, yang pada saat malam tiba semakin memperbesar perasaan tersebut dan merampas kedamaian yang seharusnya kita nikmati. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, rasa syukur muncul sebagai kekuatan transformatif yang luar biasa. Ini adalah sebuah praktik yang tampak sederhana, tetapi sangat mendalam, yang memungkinkan kita untuk mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita anggap sebagai kelangkaan, menjadi sebuah pengakuan akan kelimpahan yang sebenarnya ada di sekitar kita. Mempraktikkan rasa syukur setiap malam, bahkan untuk detail terkecil sekalipun, atau hanya sekadar berusaha untuk menemukan waktu untuk beristirahat, adalah penawar ampuh bagi kebisingan mental yang seringkali mengganggu pikiran kita. Rasa syukur adalah undangan untuk menuju ketenangan, yang membuka jalan menuju mimpi yang damai dan menenangkan. Bayangkan sejenak bahwa pikiran Anda adalah sebuah lensa yang Anda gunakan untuk mengamati dunia ini. Lensa tersebut dapat dengan mudah difokuskan pada noda-noda dan ketidaksempurnaan, pada segala sesuatu yang tampak tidak berjalan dengan baik. Namun, rasa syukur memberikan kita kesempatan untuk memutar lensa itu, sehingga kita dapat memfokuskan perhatian kita pada keindahan, berkah, dan berbagai kesempatan yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya, alih-alih menghabiskan waktu untuk meninjau daftar dalam pikiran tentang semua hal yang berjalan buruk, tentang kekurangan atau frustrasi yang mungkin kita rasakan, kita dapat merenungkan pengalaman dan perasaan kita dengan tenang, sehingga kita dapat merasakan rasa syukur yang tulus. Ini bukan tentang menyangkal tantangan yang kita hadapi, melainkan lebih kepada menyeimbangkan perspektif kita dan mengenali cahaya yang juga ada dalam hidup kita, meskipun terkadang sulit untuk dilihat. Praktik rasa syukur di malam hari ini bukanlah penyangkalan yang naif terhadap kesulitan atau kelelahan yang mungkin kita alami. Sebaliknya, ini adalah sebuah pilihan yang sadar dan disengaja, di mana kita memfokuskan perhatian dan energi mental yang berharga tepat sebelum kita terjun ke dalam keheningan malam. Anda bisa bersyukur atas kenyamanan tempat tidur yang menyelimuti tubuh Anda dan atap yang melindungi Anda dari hujan atau dinginnya malam. Anda juga bisa merasa bersyukur atas hal-hal sederhana, seperti fakta bahwa tubuh Anda sedang beristirahat, meskipun pikiran Anda mungkin masih aktif dan penuh dengan berbagai pemikiran. Anda bisa mengingat momen-momen tawa yang Anda alami di siang hari, melalui percakapan yang bermakna dengan orang-orang terkasih, dengan seberkas sinar matahari yang memanaskan kulit Anda, atau dengan keajaiban sederhana dari hari baru yang akan muncul saat fajar. Bahkan ketika Anda mengalami malam yang sulit dan tidur terasa menjadi tantangan yang berat, Anda masih bisa menemukan alasan untuk bersyukur atas saat-saat tenang tanpa gangguan yang Anda alami, atau kesempatan untuk memulai awal yang baru di hari berikutnya. Dengan mengaktifkan perasaan penghargaan ini, Anda tidak hanya mengubah keadaan getaran keberadaan Anda, tetapi juga mengalihkan pikiran yang sebelumnya terjebak dalam mode keluhan atau kekhawatiran menjadi lebih fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup. Hal ini secara alami dapat mengurangi tingkat stres dan menumbuhkan keadaan relaksasi yang sangat dibutuhkan. Ini adalah cara yang efektif untuk menenangkan sistem saraf kita dan menciptakan lingkungan batin yang damai, yang sangat kondusif untuk tidur yang berkualitas. Latihan rasa syukur di malam hari itu tampak sederhana, tetapi sangat efektif. Praktik ini tidak hanya meningkatkan hubungan Anda dengan tidur, dengan menghilangkan kekuatan disruptif yang seringkali mengganggu, tetapi juga mengangkat semangat Anda secara keseluruhan. Ini menumbuhkan siklus kebajikan kesejahteraan, ketenangan, dan kepuasan yang melampaui sekadar malam hari. Semoga rasa syukur ini menyelimuti Anda dengan damai dan menyadarkan Anda bahwa setiap momen keheningan adalah sebuah hadiah yang layak untuk dihargai. Ingatlah bahwa apresiasi dapat ditemukan dalam bentuk istirahat yang berkualitas, yang sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik kita. Pelajaran 12. Perspektif fajar. Ketika malam berlanjut tanpa henti dan kita terjaga dalam keheningan yang menyesakkan, pikiran kita seringkali terjebak dalam labirin kegelapan yang seolah tak berujung. Dalam saat-saat seperti ini,
Masalah yang kita hadapi tampak sangat besar dan tidak teratasi, menyelimuti kita dengan rasa putus asa. Kegelisahan ini dapat menciptakan ilusi bahwa kita terjebak dalam situasi yang tidak bisa kita ubah. Namun, di tengah kegelapan tersebut, ada sebuah alat mental yang sangat kuat dan membebaskan. Prospek fajar. Ini adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Untuk mengingat bahwa tidak ada yang bersifat kekal, dan bahwa kehidupan ini berjalan dalam siklus yang tak terelakkan. Mengadopsi perspektif fajar ketika kita terperangkap dalam kegelapan malam adalah sebuah tindakan yang penuh harapan, sebuah disiplin mental yang bisa sangat membantu dalam meringankan kecemasan yang mengganggu kita di malam hari dan mengembalikan ketenangan jiwa kita. Bayangkan sejenak, Anda bisa mengamati diri Anda sendiri dari masa depan, dari tempat yang penuh dengan kejelasan dan cahaya cerah pada hari yang akan datang. Dari sudut pandang ini, malam yang kita alami saat ini hanyalah satu segmen sementara dalam rentang waktu yang jauh lebih luas. Setiap kesulitan yang kita hadapi, betapapun melelahkannya, sebenarnya bersifat sementara dan akan berlalu. Masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi dan begitu mendesak di malam hari seringkali terlihat sangat berbeda ketika kita melihatnya di bawah sinar matahari yang terang. Dengan kejelasan yang baru dan proporsi yang lebih tepat, kekhawatiran yang mengganggu kita di malam hari bisa menjadi jauh lebih ringan. Visi ini mampu mengurangi urgensi dan intensitas dari rasa cemas yang kita rasakan, melucuti kekuatan yang seolah membuat kita terperangkap dalam ketakutan. Prospek fajar membawa keyakinan yang dalam bahwa hari baru, dengan segala cahayanya dan peluang yang ditawarkannya, tidak hanya akan menggantikan malam yang gelap, tetapi juga memberikan kita kapasitas baru untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Kita tidak perlu merasa terbebani untuk menyelesaikan segala sesuatunya, bahkan tidak perlu memahami semuanya saat ini. Dalam kegelapan dan ketidakpastian malam, fajar adalah simbol universal dari pembaruan, peluang baru, dan janji akan awal yang segar. Ingatlah dengan penuh ketenangan bahwa fajar pasti akan datang, karena cahaya selalu mengikuti kegelapan. Terlepas dari bagaimana kita telah melewati malam ini, pengingat ini bisa menjadi sumber penghiburan dan kebebasan yang luar biasa. Ini adalah tindakan iman terhadap tatanan alam, menyerah pada ritme kosmik yang selalu membimbing kita menuju hari baru. Disiplin mental ini bukanlah penyangkalan yang naif terhadap realitas yang kita hadapi, atau kelelahan yang mungkin kita rasakan. Sebaliknya, ini adalah pilihan sadar, sebuah cara yang kuat untuk membingkai dan menafsirkan realitas. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan terus berlanjut, bahwa siklus alam tidak pernah berhenti, dan bahwa setiap hari baru memberikan kita kesempatan baru untuk beristirahat, untuk berbuat dengan kesadaran, dan untuk tumbuh. Dengan memanggil prospek fajar saat kita terjebak dalam kegelapan, pikiran kita bisa menjadi tenang karena kita tahu bahwa siklus kehidupan yang tak terelakkan akan terus berlanjut, dan tantangan yang ada hanyalah cara kita mendekatinya dengan pikiran yang segar dan diperbarui. Biarkan harapan yang tenang menyertai perjalanan Anda, menerangi jalan menuju kedamaian dan istirahat yang hakiki. Dengan setiap fajar yang menjelang, ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan bahwa setiap malam yang gelap akan selalu diakhiri dengan cahaya baru yang membawa harapan dan kemungkinan. Pelajaran 13. Mengidentifikasi pemicu. Seringkali kita mendapati bahwa pikiran kita berpacu dengan cepat sebelum tidur, tanpa alasan yang jelas, atau setidaknya tanpa alasan yang dapat kita kenali secara sadar pada saat itu. Namun, kenyataannya adalah bahwa pola pikir dan suasana hati kita seringkali dipengaruhi oleh pemicu-pemicu tertentu, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang membebani pikiran kita dan membuat tidur terasa sulit. Mengidentifikasi pemicu-pemicu ini adalah suatu tindakan yang memerlukan pengetahuan diri yang mendalam, yang memungkinkan kita untuk menyelidiki dan membongkar masalah dari akarnya, alih-alih sekadar bereaksi terhadap konsekuensinya. Kita tidak dapat mengubah apa yang tidak kita kenali, dan kejelasan tentang apa yang mengaktifkan pikiran yang gelisah adalah langkah pertama menuju kebebasan di malam hari. Bayangkanlah pikiran Anda sebagai sebuah taman,
di mana pikiran-pikiran yang merenung itu bagaikan rumput liar yang tumbuh subur. Jika Anda hanya memotong bagian yang terlihat dari rumput tersebut, maka rumput itu akan tumbuh kembali dengan cepat. Untuk benar-benar memberantasnya, Anda perlu mengidentifikasi dan menghapus akarnya. Dalam konteks ini, pemicu-pemicu adalah akar-akar yang mengaktifkan pikiran Anda dengan cara yang tidak diinginkan sebelum tidur atau pada malam hari. Pemicu-pemicu ini bisa sangat bervariasi dan spesifik untuk setiap individu, tetapi mereka seringkali dikelompokkan ke dalam kategori umum yang lebih luas. Pemicu eksternal, misalnya, bisa berupa cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget yang Anda gunakan tepat sebelum tidur, suara notifikasi dari telepon yang mengganggu ketenangan, konsumsi kafein di sore hari yang merangsang, perbincangan yang menegangkan sebelum malam tiba, atau bahkan penglihatan daftar tugas yang menumpuk di meja Anda. Semua elemen ini berfungsi sebagai faktor lingkungan atau tindakan yang mampu mengaktifkan sistem peringatan kita. Di sisi lain, pemicu internal seringkali lebih halus, tetapi sama kuatnya. Ini bisa berupa pikiran-pikiran tentang masalah yang berulang-ulang mengenai pekerjaan, perhatian yang berlebihan terhadap keluarga, penyesalan atas komentar yang tidak pantas, atau bahkan emosi yang belum diproses seperti frustrasi, kesedihan, atau kemarahan yang tertekan pada siang hari, dan kemudian muncul kembali dalam keheningan malam. Terkadang, fakta sederhana bahwa kita pergi tidur dan mengasosiasikan tempat tidur kita dengan kesulitan. Tidur bisa menjadi pemicu itu sendiri, menciptakan kecemasan antisipatif yang pada akhirnya terpenuhi dengan sendirinya. Kuncinya adalah mengembangkan kesadaran yang halus dan penuh perhatian terhadap pola-pola ini. Lalu, bagaimana kita dapat mengidentifikasi pemicu-pemicu ini? Melalui pengamatan yang ingin tahu dan tidak mencolok, Anda bisa membuat jurnal kecil, baik secara mental maupun fisik, selama beberapa hari. Catatlah apa yang sedang Anda lakukan, pikirkan, atau rasakan tepat sebelum pikiran Anda mulai berpacu, atau bahkan lebih awal ketika Anda mulai mengalami kesulitan untuk tertidur. Ini bisa berupa argumen yang terjadi, email yang baru saja Anda baca, video yang Anda tonton, atau pikiran-pikiran spesifik yang muncul. Pada awalnya, mungkin tidak terlihat jelas, namun dengan pengamatan yang penuh kesadaran dan kesabaran, Anda akan mulai melihat pola-pola tertentu, mengenali penyebab yang mendahului kegelisahan Anda di malam hari. Setelah Anda berhasil mengidentifikasi pemicu-pemicu tersebut, Anda akan memiliki kekuatan untuk memilih respon yang berbeda. Anda dapat mengubah lingkungan Anda, mengubah kebiasaan sehari-hari, atau bahkan mengubah pola pikir yang Anda miliki. Ini semua memungkinkan Anda untuk mendapatkan kejelasan yang lebih baik. Biarkanlah hati nurani Anda membimbing Anda untuk mengidentifikasi apa yang mengganggu kedamaian Anda. Dan dengan demikian, Anda akan dapat melacak jalan yang lebih tenang untuk beristirahat dengan baik. Pelajaran 14. Diet mental. Sama halnya dengan tubuh yang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk berfungsi dengan optimal, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan, pikiran kita pun memerlukan diet mental yang sehat agar dapat menemukan ketenangan dan kedamaian yang sangat diperlukan untuk tidur yang nyenyak. Apa yang kita konsumsi secara mental sepanjang hari, mulai dari berita yang kita serap, konten yang kita lihat di media sosial, percakapan yang kita lakukan, hingga masalah yang menjadi fokus perhatian kita, sangat berpengaruh terhadap keadaan semangat dan kualitas pikiran kita, terutama saat malam tiba. Mengabaikan aspek penting dari diet mental ini sama saja dengan berusaha tidur setelah mengonsumsi makanan berat yang penuh dengan stimulan. Dalam kondisi seperti itu, baik tubuh maupun pikiran tidak akan siap untuk beristirahat dengan baik. Bayangkanlah pikiran Anda sebagai sebuah taman yang subur. Jika Anda terus-menerus menabur benih-benih kekhawatiran, konflik, perbandingan sosial yang tidak sehat, atau berita-berita yang mengkhawatirkan, Anda tidak bisa mengharapkan kebun Anda akan menghasilkan buah kedamaian dan ketenangan saat malam tiba. Sebaliknya, jika Anda merawat taman tersebut dengan informasi yang bergizi, momen inspirasi yang membangun, interaksi yang bermakna, serta memberi diri Anda jeda untuk menikmati keheningan, maka akan ada ruang bagi ketenangan untuk tumbuh dan berkembang.
Diet mental adalah pilihan yang sadar dan disengaja mengenai jenis makanan yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa setiap bahan yang kita konsumsi secara mental memiliki dampak langsung terhadap kemampuan kita untuk rileks dan berdamai dengan mimpi. Lalu, apa saja yang termasuk dalam diet mental yang sehat untuk membantu kita beristirahat dengan lebih baik? Pertama, penting untuk melakukan moderasi dalam konsumsi berita dan informasi negatif. Meskipun mendapatkan informasi itu penting, tetapi jika kita terus-menerus dibombardir dengan berita tentang masalah, peristiwa global yang mengkhawatirkan, kejahatan, atau tragedi, hal itu dapat mengaktifkan sistem stres kita dan menghasilkan perasaan tidak berdaya yang dapat terus menghantui kita, bahkan hingga kita terbaring di tempat tidur. Oleh karena itu, memilih momen khusus untuk mengonsumsi berita dan memberikan diri kita waktu untuk memutuskan hubungan dari informasi tersebut adalah hal yang sangat krusial. Kedua, kita juga perlu mengelola media sosial secara sadar. Membandingkan diri kita dengan orang lain atau merasa tertekan oleh pendapat yang sempurna atau terpolarisasi dapat menimbulkan rasa iri atau frustrasi yang dapat mengganggu ketenangan pikiran kita. Membatasi waktu yang dihabiskan di platform media sosial ini, atau lebih baik lagi, fokus pada konten yang inspiratif atau konstruktif, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan mental kita. Ketiga, kualitas percakapan dan interaksi yang kita lakukan juga sangat penting. Perdebatan yang sengit, gosip, atau konflik yang belum terselesaikan menjadi stimulan yang kuat bagi pikiran kita yang dapat mencuri kedamaian yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mencari penyelesaian untuk konflik tersebut atau menunda interaksi yang tidak produktif hingga hari berikutnya, atau setidaknya memberi ruang bagi diri kita untuk memproses semua itu, adalah langkah yang sangat penting. Terakhir, dan mungkin yang paling vital adalah memberi nutrisi pada pikiran kita dengan konten yang dapat mengangkat dan menenangkan jiwa. Ini bisa mencakup membaca buku-buku yang inspiratif, mendengarkan podcast atau musik yang menenangkan, menghabiskan waktu di alam, atau terlibat dalam hobi kreatif yang menghubungkan kita dengan aliran kegembiraan dan inspirasi. Dengan menyadari pola makan mental kita tidak hanya mempersiapkan pikiran kita untuk tidur yang lebih tenang, tetapi kita juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup kita secara keseluruhan, menumbuhkan keadaan damai yang akan berpengaruh pada setiap jam yang kita jalani, baik saat terjaga maupun saat beristirahat. Semoga nutrisi yang penuh perhatian ini dapat menuntun Anda menuju ketenangan yang hakiki. Pelajaran 15. Menulis ulang narasi. Pikiran kita seringkali berfungsi sebagai panggung di mana narasi internal yang dapat membatasi, negatif, atau bahkan menyedihkan, seringkali dipertontonkan, terutama saat malam tiba. Ini adalah cerita berulang yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri, tentang kemampuan kita, atau tentang masa depan yang kita impikan. Jika kita tidak mempertanyakan atau mengkritisi narasi ini, maka bisa jadi narasi tersebut menjadi penghalang yang sangat kuat bagi ketenangan pikiran kita dan juga untuk perluasan mimpi kita. Namun, kabar baiknya adalah kita memiliki kekuatan bawaan untuk menulis ulang narasi ini, mengubah naskah pikiran kita, dan mengubah monolog internal yang penuh dengan kekhawatiran menjadi dialog yang penuh dengan ketenangan dan harapan. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah buku terbuka, di mana Anda memiliki kuasa untuk menulis halaman-halaman yang menggambarkan perjalanan hari Anda. Jika halaman-halaman sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan, kesalahan, atau kekhawatiran, maka sangat wajar jika cerita yang Anda tulis selanjutnya berlanjut dengan nada yang sama. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda memiliki pena di tangan Anda, bahkan dalam keheningan malam yang sunyi. Menulis ulang narasi ini melibatkan tindakan yang sadar dan disengaja untuk mempertanyakan cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri, terutama cerita-cerita yang menimbulkan rasa cemas atau yang membuat Anda terjaga di malam hari. Sebagai contoh, alih-alih terus-menerus menceritakan diri Anda bahwa Anda tidak cukup baik atau bahwa Anda selalu mengalami kesulitan untuk tidur, Anda bisa mulai merajut sebuah cerita baru yang lebih positif. Anda bisa berkata pada diri sendiri, "Saya mampu belajar dan tumbuh." Atau,
Oh, tubuh saya tahu cara beristirahat, dan saya sedang dalam proses untuk mempercayainya. Pengulangan narasi baru ini bukanlah sebuah penyangkalan yang naif terhadap kenyataan atau bentuk penipuan diri sendiri. Ini lebih kepada pilihan pendekatan yang sadar dan interpretasi yang kita berikan pada peristiwa yang kita alami, serta kemampuan yang kita miliki. Ingatlah bahwa pikiran kita bukanlah fakta yang tidak dapat diubah, tetapi lebih merupakan kesan yang dapat kita evaluasi. Dan, jika perlu, sesuaikan. Ketika pikiran negatif atau cerita menyedihkan mulai muncul saat Anda mencoba untuk tidur, alih-alih membiarkan mereka berkembang tanpa kendali, Anda bisa menyela mereka dengan cara yang sopan dan menawarkan narasi alternatif yang lebih konstruktif dan menenangkan. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang kesalahan yang Anda lakukan di siang hari, narasi lama mungkin akan berkata, "Saya telah melakukannya dengan salah, saya adalah bencana." Namun, narasi baru yang lebih positif bisa jadi, "Saya melakukan kesalahan, dan besok saya akan menghadapinya dengan pikiran yang segar dan kesempatan baru untuk belajar." Ketika Anda menulis ulang narasi, Anda tidak hanya mengubah konten pikiran Anda, tetapi juga mengubah keadaan emosional Anda. Sebuah cerita yang menyedihkan dapat memunculkan kecemasan, sementara sebuah cerita tentang kedamaian dan kepercayaan diri dapat menghasilkan ketenangan tindakan untuk meninjau dan mengubah pikiran ini, merupakan bentuk pengarahan diri yang sadar, di mana Anda mengendalikan dialog internal Anda dan mengarahkannya menuju keadaan yang lebih mendukung untuk istirahat dan relaksasi. Dengan setiap narasi yang Anda tulis ulang, Anda membangun jembatan yang lebih kokoh menuju ketenangan di malam hari, menumbuhkan pikiran yang alih-alih menjadi medan perang yang penuh konflik, berubah menjadi taman yang tenang dan damai. Biarkan pena batin Anda membimbing Anda menuju cerita yang penuh dengan perdamaian, dan temukan bahwa dengan mengubah cerita yang Anda ceritakan, Anda juga dapat mengubah pengalaman istirahat Anda menjadi lebih baik. Pelajaran 16. Kebosanan yang disadari. Di tengah dunia yang terus-menerus membombardir kita dengan berbagai rangsangan, di mana setiap detik kehidupan kita seolah-olah harus diisi dengan informasi, hiburan, atau produktivitas yang tiada henti, kita telah mengembangkan rasa benci yang mendalam terhadap kebosanan. Ironisnya, pencarian yang tak pernah berujung ini untuk stimulasi seringkali menjadi salah satu penyebab utama mengapa pikiran kita enggan untuk tenang saat malam tiba. Kebosanan yang disadari sebenarnya bukanlah suatu keadaan di mana kita kekurangan kegiatan, melainkan sebuah praktik yang disengaja untuk memberikan izin kepada pikiran kita agar dapat rileks. Dengan tidak menawarkan gangguan konstan yang biasa kita hadapi, kita diajak untuk memperlambat ritme kehidupan kita. Dan, secara paradoks, menemukan jalan yang lebih alami menuju mimpi yang damai. Kebosanan yang disadari ini dapat dipahami sebagai sebuah proses detoksifikasi dari berbagai stimulasi yang berlebihan. Ini adalah undangan menuju kesederhanaan yang sering kita abaikan. Bayangkanlah pikiran Anda sebagai seorang anak yang telah bermain dengan penuh semangat sepanjang hari, dikelilingi oleh mainan yang menarik dan berbagai kegiatan yang terus-menerus. Jika pada akhirnya Anda memberinya lebih banyak mainan atau terus-menerus menstimulasinya, akan sangat sulit baginya untuk menenangkan diri dan tidur. Namun, jika Anda mengambil semua mainannya, mematikan lampu, dan cukup membiarkan diri Anda berada dalam suasana tenang, anak itu akan mulai tenang setelah beberapa saat dengan sendirinya. Begitu pula dengan pikiran kita. Mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat dari segala bentuk stimulasi sebelum kita tidur. Kebosanan yang disadari adalah jeda itu. Sebuah ruang yang disengaja di mana tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu diproses, dan tidak ada yang perlu menghibur kita. Ini adalah momen kekosongan kreatif, sebuah kesempatan bagi pikiran untuk merasa bosan cukup lama, sehingga mereka berhenti menolak keheningan dan memulai proses relaksasi mendalamnya sendiri. Praktik ini tidak berarti memaksakan diri untuk tidak berpikir, yang pada dasarnya merupakan tugas yang mustahil dan bisa sangat membuat frustrasi. Sebaliknya, ini bukan tentang memberi makan pikiran Anda dengan gangguan atau rangsangan baru. Daripada menyalakan televisi,
memeriksa ponsel, atau terbenam dalam bacaan yang rumit tepat sebelum tidur, cobalah untuk memilih periode waktu, misalnya 30 hingga 60 menit terakhir sebelum tidur, untuk hanya sekadar ada dalam keadaan tenang. Anda bisa duduk diam di tempat tidur, mengamati pernapasan Anda, atau hanya melihat melalui jendela dalam suasana gelap malam. Jangan mencari hasil dari proses ini. Jangan mencoba untuk memaksa munculnya mimpi tertentu. Ini hanya tentang memberikan ruang bagi pikiran untuk merasa bosan dengan aktivitasnya sendiri. Pada awalnya, pikiran mungkin akan protes. Anda mungkin berusaha mengisi celah tersebut dengan kekhawatiran atau pikiran-pikiran mengganggu yang lain, mencari keakraban dalam stimulasi yang biasa Anda alami. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan, pikiran akan mulai menyerah ketika Anda tidak menemukan sesuatu yang baru untuk menghibur atau menyibukkannya. Energi mental yang sebelumnya diarahkan untuk pemrosesan dan gangguan akan mulai beralih ke ketenangan batin dan persiapan untuk istirahat yang lebih berkualitas. Kebosanan yang disadari adalah suatu bentuk deconditioning bertahap. Pelatihan untuk membuat pikiran Anda tidak lagi tergantung pada rangsangan eksternal demi kesejahteraan mereka. Melalui praktik ini, kita akan menemukan kembali kesederhanaan. Semoga kebosanan yang disadari ini menuntun Anda menuju ketenangan yang mendalam. Suatu keadaan di mana pikiran tidak perlu melakukan apa-apa, melainkan hanya memilih untuk beristirahat. Ini adalah jalur yang sangat efektif menuju mimpi yang bahagia dan kebangkitan yang damai di pagi hari. Dengan memberi diri kita kesempatan untuk merasakan kebosanan yang disadari, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk tidur yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ruang bagi kreativitas dan ketenangan dalam hidup kita sehari-hari. Pelajaran 17. Saat-saat mikro yang tenang. Dalam kesibukan hidup sehari-hari yang penuh dengan beragam tuntutan dan ritme yang semakin cepat, seringkali kita merasakan bahwa ketenangan adalah sebuah kemewahan yang tampaknya sulit dijangkau. Ketenangan seringkali kita anggap hanya dapat dinikmati pada momen-momen tertentu atau saat malam hari menjelang. Namun, penting untuk kita sadari bahwa akumulasi stres dan ketegangan yang kita alami sepanjang hari adalah salah satu faktor utama yang membuat pikiran kita sulit menemukan kedamaian saat malam tiba. Solusi untuk masalah ini tidak selalu terletak pada kegiatan besar atau sesi meditasi yang panjang, tetapi lebih kepada integrasi dari saat-saat mikro yang tenang sepanjang hari kita. Saat-saat kecil ini, meskipun singkat namun disengaja, berfungsi sebagai riset mini untuk sistem saraf kita. Mereka membantu mencegah akumulasi beban mental yang berlebihan dan mempersiapkan tubuh kita untuk mencapai relaksasi mendalam saat tidur tiba. Mari kita bayangkan, hari kita sebagai perjalanan panjang mendaki gunung, di mana setiap langkah yang kita ambil menghasilkan akumulasi sedikit debu dan kelelahan. Jika kita menunggu sampai akhir hari untuk membersihkan diri dari semua itu, tentu saja tugas tersebut akan terasa sangat berat dan melelahkan. Namun, jika kita mengambil waktu sejenak di beberapa titik sepanjang perjalanan untuk mengguncang debu yang menempel dan menikmati seteguk air, kita akan mampu menyelesaikan perjalanan dengan lebih sedikit kelelahan. Saat-saat mikro tentang ketenangan ini merupakan jeda strategis yang singkat bagi pikiran dan tubuh kita. Mereka adalah pulau-pulau kecil ketenangan yang dapat kita kunjungi di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, memungkinkan kita untuk melepaskan ketegangan sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Lalu, bagaimana cara kita mengintegrasikan saat-saat mikro ini ke dalam rutinitas kita? Kekuatan dari praktik ini terletak pada kesederhanaan dan keringkasannya. Kita tidak memerlukan waktu lebih dari 1 atau 2 menit, atau bahkan hanya beberapa detik untuk memberikan perhatian yang penuh kesadaran. Ini bisa sesederhana berhenti sejenak sebelum membalas email, atau sebelum memulai tugas baru, lalu mengambil 3 napas dalam-dalam dan perlahan, sambil merasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Selain itu, saat-saat mikro ini juga bisa berupa jeda berhati-hati saat kita berjalan, di mana kita dapat memperhatikan sensasi kaki kita menyentuh tanah, atau menengadah sejenak untuk mengamati langit atau pohon di sekitar kita. Tindakan kecil seperti hadir secara penuh, dan relaksasi ini bertindak sebagai katup pelarian dari stres, mencegah pikiran kita,
terakumulasi dengan terlalu banyak tekanan sepanjang hari. Dengan melepaskan ketegangan dalam dosis kecil, kita dapat mencegahnya menjadi beban yang berlebihan, yang terus menghantui kita bahkan sampai kita berbaring di tempat tidur. Di samping itu, ketika kita mempraktikkan ketenangan secara konsisten sepanjang hari, kita juga melatih pikiran kita untuk menemukan keadaan tenang dengan lebih mudah. Kita mengajarkan kepada diri kita sendiri bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang eksklusif untuk malam hari, melainkan sebuah kemungkinan yang selalu ada dan dapat kita panggil kapan saja. Semoga saat-saat mikro ini dapat menyehatkan jiwa dan raga kita sepanjang hari, sambil membangun fondasi kedamaian yang kokoh yang akan menemani kita saat kita perlahan-lahan meluncur ke dalam mimpi bahagia dan bangun dengan perasaan tenang dan segar. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh kesadaran, menemukan ketenangan di setiap langkah yang kita ambil. Pelajaran 18. Bersabarlah dengan pikiran Anda. Dalam pencarian kita untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, terutama ketika pikiran kita tidak mau tenang, adalah hal yang sangat umum bagi kita untuk merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Kita seringkali menjadi tidak sabar terhadap pikiran kita sendiri. Rasa marah muncul ketika kita merasa tidak mampu mengendalikan aliran pikiran yang terus-menerus muncul. Ketidaksabaran ini, sayangnya, hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api kegelisahan yang kita alami. Namun, penting untuk diingat bahwa pikiran bukanlah sebuah saklar yang dapat kita matikan dengan sekadar tekad. Pikiran kita adalah organ yang sangat kompleks, yang telah dilatih untuk berpikir, menganalisis, dan memproses informasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, memupuk kesabaran terhadap pikiran Anda adalah tindakan yang penuh dengan pemahaman dan kasih sayang yang mendalam terhadap diri sendiri. Ini merupakan sebuah disiplin fundamental yang dapat membantu melepaskan ketegangan yang kita alami dalam perjuangan melawan pikiran kita sendiri dan membuka jalan menuju relaksasi yang mendalam. Bayangkan sejenak bahwa Anda sedang berusaha menenangkan seorang anak yang gelisah. Apakah Anda akan memarahinya atau merasa frustrasi dengannya karena tidak dapat tetap diam? Tindakan tersebut mungkin hanya akan membuatnya semakin gelisah atau bahkan menambah kecemasannya. Sebaliknya, jika Anda mendekatinya dengan kesabaran, dengan lembut dan penuh pemahaman, serta menawarkan ruang yang aman dan bebas dari tekanan, anak tersebut akan lebih mungkin untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Situasi ini juga berlaku untuk pikiran kita yang gelisah di malam hari. Jika kita mendekati pikiran tersebut dengan ketidaksabaran dan penilaian yang keras, kita hanya akan mengintensifkan perlawanan mereka terhadap keheningan yang kita inginkan. Kesabaran adalah kehadiran yang penuh kebaikan dan tidak menghakimi, yang memungkinkan pikiran kita untuk menemukan jalannya sendiri, kembali ke dalam ketenangan tanpa paksaan atau celaan. Kesabaran ini bukan berarti kita pasrah secara pasif terhadap kurang tidur atau pikiran yang berisik. Sebaliknya, itu berarti kita menerima keadaan pikiran kita saat ini tanpa kritik atau penilaian. Ketika pikiran-pikiran muncul, ketika kekhawatiran menghampiri, atau ketika pikiran menolak untuk berhenti, alih-alih melawan atau merasa putus asa, Anda dapat berkata pada diri sendiri dengan suara yang ramah dan penuh pengertian, "Oke, inilah pikiran-pikiran ini. Ini adalah apa yang pikiranku lakukan saat ini. Aku tidak perlu menghakimi atau memaksanya berubah." Tindakan pengamatan yang sederhana ini, tanpa resistensi, dapat melarutkan banyak ketegangan yang kita ciptakan sendiri, yang seringkali membuat kita tetap terjaga. Selain itu, kesabaran terhadap pikiran Anda juga meluas ke pemahaman bahwa proses menenangkan pikiran dan belajar tidur dengan lebih baik tidaklah bersifat linier. Akan ada malam-malam ketika Anda merasa lebih mudah untuk tidur, dan ada pula malam-malam di mana pikiran Anda tampak lebih memberontak dan sulit untuk dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, kesabaran akan membantu Anda untuk tetap teguh dalam komitmen terhadap proses yang sedang Anda jalani, tanpa terjebak dalam perasaan putus asa saat menghadapi kemunduran yang mungkin terjadi. Ini adalah pengingat bahwa setiap malam adalah kesempatan baru untuk berlatih, untuk belajar, dan untuk tumbuh dalam hubungan Anda dengan pikiran Anda sendiri. Ketika Anda melepaskan tekanan untuk segera mencapai tidur yang nyenyak dan mengarahkan pikiran Anda dengan pemahaman serta toleransi,
Anda sedang memberikan ruang dan kebebasan bagi pikiran Anda untuk bersantai dengan ritme mereka sendiri. Semoga kesabaran ini menjadi penuntun dalam pencarian ketenangan Anda. Sebuah kualitas tenang yang dapat membantu mengurangi frustrasi dan membuka diri Anda terhadap kedamaian yang sangat dibutuhkan oleh pikiran Anda, agar dapat beristirahat dengan baik. Dengan cara ini, Anda tidak hanya berusaha untuk tidur, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan diri Anda sendiri dan pikiran Anda. Pelajaran 19. Keheningan batin. Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan yang tak pernah berhenti, di mana setiap sudut kota bergetar dengan suara gemuruh yang berkelanjutan, dan kehidupan digital kita selalu dipenuhi dengan bunyi peringatan dan notifikasi yang tak henti-hentinya, keheningan di luar sana telah menjadi sesuatu yang sangat langka dan berharga. Namun, tantangan yang lebih besar dan lebih mendalam yang sering kita hadapi adalah ketidakhadiran keheningan batin, di mana dialog pikiran kita tidak pernah berhenti, merenung secara obsesif, terus-menerus menilai diri sendiri, dan menyusun daftar tugas yang tampaknya tak ada habisnya, yang terus bertambah dalam kegelapan pikiran kita. Keheningan batin bukan sekadar ketiadaan suara dari luar, tetapi merupakan ruang sakral yang penuh dengan ketenangan mental. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk melakukan introspeksi yang mendalam dan menemukan ketenangan yang sangat penting bagi pemulihan tidur kita dan perkembangan kebijaksanaan yang sudah ada dalam diri kita. Bayangkanlah, pikiran Anda seperti sebuah ruangan yang ramai, dipenuhi dengan orang-orang yang berbicara, televisi yang menyala, dan radio yang berisik. Untuk menemukan kedamaian di dalam kekacauan tersebut, Anda tidak hanya memerlukan keheningan, tetapi juga suara internal Anda sendiri, yang berasal dari kekhawatiran dan keraguan Anda untuk mereda. Keheningan batin adalah proses meredakan suara-suara itu, memberikan jeda dalam percakapan mental yang memungkinkan Anda untuk mendengar melodi pernapasan Anda sendiri, merasakan ketenangan yang ada dalam tubuh Anda, dan menyentuh kedamaian yang mendasari permukaan pikiran Anda. Ini bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang subur untuk regenerasi dan pemulihan. Lalu, bagaimana cara kita menanam keheningan batin ini di tengah arus pikir yang begitu deras? Kuncinya tidak terletak pada penekanan pikiran secara paksa, karena cara ini tidak efektif dan hanya akan menghasilkan lebih banyak tekanan dan kekacauan. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah mengamati pikiran-pikiran tersebut tanpa terjebak di dalamnya, membiarkan mereka melintas seolah-olah mereka adalah awan di langit yang luas, tanpa memberi mereka kekuatan untuk menentukan keadaan emosional kita, atau untuk tetap terjaga dalam keadaan waspada. Ketika sebuah pikiran muncul, biarkanlah ia ada. Anda dapat mengakuinya dengan sikap yang netral, mengamatinya sejenak, lalu membiarkannya pergi tanpa mengikuti narasi yang dibawanya. Dengan mempraktikkan keheningan batin ini, kita memberikan otak kita kesempatan yang sangat penting untuk memperlambat ritme, untuk memproses segala sesuatu yang telah terjadi sepanjang hari, tanpa tekanan untuk segera merespons. Ini juga mempersiapkan diri kita dengan lembut untuk memasuki keadaan istirahat yang lebih dalam. Ini adalah disiplin mental yang berfungsi sebagai dekompresi, suatu cara untuk melepaskan energi yang sebelumnya terperangkap dalam dialog internal yang tak henti-hentinya, dan mengarahkannya menuju relaksasi yang mendalam. Dalam ruang ketenangan mental ini, di mana gangguan internal tidak ada, relaksasi sejati dapat berkembang dan membangun fondasi untuk tidur yang nyenyak dan benar-benar memulihkan. Semoga keheningan batin menyambut Anda dengan hangat, membungkus diri Anda dalam jubah damainya, dan memperkenalkan dirinya kepada Anda sebagai ketenangan mendalam yang senantiasa ada dalam kesadaran Anda sendiri. Temukanlah keindahan dalam keheningan ini, dan biarkan diri Anda meresapi setiap momen yang tenang, karena itu adalah kunci untuk menemukan kembali diri Anda dan mencapai keseimbangan dalam hidup yang penuh dengan kebisingan ini. Pelajaran 20. Rasa syukur sebagai penawar. Dalam keheningan malam yang tenang, ketika gangguan dan kesibukan hari ini perlahan-lahan memudar dan hilang dari ingatan, seringkali kita mendapati diri kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang berfokus pada apa yang telah hilang. Kita mungkin terjebak dalam memikirkan masalah yang belum terselesaikan, kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu,
atau ketidakpastian yang mengintai di masa depan. Kecenderungan untuk berfokus pada hal-hal negatif ini merupakan salah satu penghalang utama yang menghalangi kita untuk mencapai mimpi-mimpi indah kita, karena ia hanya akan menambah kecemasan dan ketegangan dalam hidup kita. Namun, di tengah-tengah semua kekacauan ini, terdapat suatu kekuatan yang sangat transformatif dan menyembuhkan, yaitu rasa syukur. Rasa syukur sebagai penawar adalah satu praktik yang memerlukan kesedaran untuk mengalihkan perhatian kita dari pemikiran tentang kekurangan dan kebimbangan kepada penghargaan yang tulus terhadap setiap berkah yang kita terima, tidak kira seberapa kecil atau remeh mereka kelihatan. Rasa syukur ini berfungsi sebagai balsam untuk jiwa kita, menenangkan pikiran dan membuka jalan menuju keadaan damai yang kita semua dambakan. Bayangkanlah pikiran Anda seperti sebuah timbangan. Di atas piring sebelah terdapat kekhawatiran, ketakutan, keluhan, dan frustrasi. Apabila piring itu terlalu berat, maka pikiran kita akan cenderung ke arah kesedihan dan kesulitan yang boleh mengganggu tidur kita. Namun, rasa syukur itu seperti menempatkan sesuatu yang lembut dan berharga di piring sebelah, yaitu saat-saat kegembiraan, berkah yang tidak dijangka, kenyamanan kecil, dan peluang yang datang menghampiri kita. Dengan melakukan ini, kita seakan-akan menyeimbangkan timbangan tersebut, dan pikiran kita akan cenderung ke arah keadaan ketenangan dan kepuasan yang secara semula jadi mendorong kita untuk berehat. Amalan ini bukanlah tentang menafikan adanya masalah yang kita hadapi, tetapi lebih kepada pilihan yang kita buat dengan sengaja tentang di mana kita harus memfokuskan perhatian kita sebelum kita melangkah ke dalam saat-saat istirahat. Jadi, bagaimana kita boleh menerapkan rasa syukur sebagai penawar sebelum tidur? Salah satu cara yang paling sederhana dan berkesan adalah dengan melakukan tinjauan mental yang sadar tentang 3 hingga 5 perkara yang benar-benar membuat kita merasa bersyukur sepanjang hari tersebut. Perkara-perkara ini tidak perlu menjadi peristiwa yang besar atau luar biasa. Mereka boleh jadi sehalus kehangatan ketika kita menikmati secawan teh, percakapan yang menyenangkan dengan orang tersayang, saat-saat hening yang memberi kita ketenangan, kenyamanan tempat tidur yang menyambut kita, atau bahkan fakta sederhana bahwa kita masih dapat bernapas dan menyaksikan keindahan matahari terbenam yang memukau. Biarkan diri Anda merasai sensasi lembut dari penghargaan terhadap setiap perkara ini, dan biarkan perasaan itu berkembang dalam tubuh Anda. Praktik ini bukan sahaja mengalihkan perhatian kita dari pola-pola pemikiran yang negatif, tetapi juga memberikan efek fisiologis yang menenangkan. Dengan mengaktifkan perasaan bersyukur, pengeluaran hormon stres seperti kortisol akan berkurang, dan sistem saraf parasimpatis kita akan diaktifkan, sistem yang bertanggung jawab untuk proses relaksasi. Ini adalah satu message yang langsung dan menenangkan bagi tubuh dan pikiran kita. Aku selamat, aku baik-baik saja. Terdapat banyak perkara baik dalam hidupku. Dengan menjadikan rasa syukur sebagai satu amalan biasa sebelum tidur, kita bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti tidur kita, tetapi juga mengembangkan sikap yang lebih positif dan tangguh yang akan meresap ke dalam setiap jam kehidupan kita, baik ketika kita terjaga maupun ketika kita beristirahat. Biarkanlah rasa syukur ini menjadi penawar pribadi kita terhadap kecemasan, membuka hati dan pikiran kita menuju kedamaian yang mendalam, yang akan membawa kita kepada mimpi-mimpi indah dan kebangkitan baru dalam kehidupan. Dengan cara ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh kesyukuran. Pelajaran 21. Percaya pada proses alami. Dalam masyarakat modern yang sangat berorientasi pada kontrol dan produktivitas, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita dapat dan seharusnya mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah tidur. Kita berusaha keras untuk memaksakan tidur, mengukurnya dalam angka-angka, dan seringkali kita merasakan frustrasi yang mendalam ketika tidur kita tidak sesuai dengan harapan yang telah kita tetapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidur adalah sebuah proses biologis yang alami, sama halnya dengan mekarnya bunga di musim semi atau aliran sungai yang mengalir dengan tenang. Tidur tidak dapat dipaksa untuk mengikuti keinginan dan harapan kita secara langsung. Oleh karena itu, pembebasan yang sejati dan kunci untuk mencapai mimpi yang bahagia
terletak pada kepercayaan terhadap proses alami yang dijalani oleh tubuh dan pikiran kita. Kita perlu melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya dan membiarkan tidur itu berkembang dengan sendirinya, dengan keyakinan penuh pada kebijaksanaan yang sudah ada di dalam diri kita. Cobalah untuk membayangkan diri Anda sedang berusaha membuat benih tumbuh dengan cara yang kasar dan paksa. Tidak peduli seberapa keras Anda menekannya atau seberapa banyak Anda memerintahkannya, benih tersebut tidak akan pernah tumbuh. Benih memerlukan kondisi yang tepat untuk dapat berkecambah. Tanah yang subur, air yang cukup, cahaya yang memadai, dan yang terpenting adalah tindakan kepercayaan dan kesabaran untuk membiarkan alam berjalan sesuai dengan ritmenya. Dalam beberapa hal, tidur tidak dapat dipaksakan. Proses tidur akan terjadi ketika kita menciptakan kondisi internal dan eksternal yang mendukung, dan kemudian kita perlu mempercayai kemampuan alami tubuh kita untuk mengaktifkan proses tersebut. Kecemasan yang muncul dari keharusan untuk tidur sama saja dengan mencoba memaksa benih untuk tumbuh secara instan. Ketegangan dan frustrasi yang dihasilkan dari pemaksaan ini justru akan menyabotase proses alami yang seharusnya terjadi. Kepercayaan pada proses alami ini berarti melepaskan tekanan yang muncul dari keharusan untuk tidur pada waktu tertentu atau untuk jumlah jam yang tepat. Jika Anda berbaring dan tidur tidak kunjung datang, daripada panik atau mulai merenungkan betapa kurangnya tidur yang Anda alami, cobalah untuk mengadopsi sikap pengamatan yang tenang dan penuh dedikasi. Anda bisa berkata pada diri sendiri, "Tubuhku tahu cara beristirahat. Saat ini, saya sedang menciptakan kondisi yang memungkinkan tubuh saya untuk beristirahat, dan saya percaya bahwa ia akan melakukannya. Mimpi akan datang pada waktunya. Sementara itu, saya akan membiarkan diri saya beristirahat dalam ketenangan, meskipun pikiranku mungkin masih aktif." Penerimaan ini bukan berarti menyerah pada kekalahan, tetapi lebih kepada menyerahkan diri pada kebijaksanaan tubuh dan ritme alami yang ada. Dengan mempercayai proses alami yang terjadi, Anda dapat menonaktifkan respons stres yang muncul dari kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Anda memberikan izin kepada tubuh Anda untuk rileks secara mendalam, menghilangkan keadaan darurat yang telah memicu ketegangan. Kepercayaan ini adalah sebuah tindakan kasih sayang terhadap diri sendiri dan pengakuan atas kebijaksanaan yang telah ada. Ini adalah pengakuan bahwa kita bukanlah pengatur absolut dari setiap fungsi dalam kehidupan kita, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar dan lebih bijaksana. Dengan menyelaraskan diri kita dengan ritme biologis yang telah ada sejak lama, kita membiarkan mimpi-mimpi kita terwujud secara spontan dan tanpa usaha yang berlebihan. Semoga keyakinan ini dapat membimbing Anda menuju istirahat yang berkualitas. Keyakinan yang tenang terhadap kemampuan alami Anda untuk menemukan ketenangan dan pembaruan yang Anda butuhkan demi mencapai mimpi bahagia dan kebangkitan yang damai. Dengan cara ini, kita dapat merayakan keindahan dari proses alami yang ada dalam diri kita dan menjadikan tidur sebagai pengalaman yang penuh makna dan ketentraman. Pelajaran 22. Memutuskan hubungan dari melakukan. Dalam budaya modern yang kita jalani saat ini, sebagian besar identitas dan nilai-nilai yang kita anut sangat erat, kaitannya dengan apa yang kita lakukan setiap harinya. Produktivitas, pencapaian, tanggung jawab, dan berbagai tindakan yang kita ambil membentuk siapa diri kita. Kita seringkali terjebak dalam mode melakukan, di mana kita terus-menerus memecahkan masalah, merencanakan masa depan, dan melaksanakan berbagai tugas. Namun, bermimpi merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai tindakan, melainkan itu adalah sebuah keadaan menjadi, sebuah bentuk penyerahan diri yang pasif, yang jauh dari aktivitas yang konstan. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari rutinitas melakukan setelah seharian bekerja adalah salah satu alasan utama mengapa pikiran kita sulit menemukan ketenangan yang diperlukan untuk bermimpi. Memutuskan hubungan dari melakukan adalah sebuah undangan untuk melepaskan kendali, untuk merangkul kepasifan malam, dan memberi kesempatan pada tubuh serta pikiran kita untuk menyerah dan beristirahat tanpa beban.
Cobalah untuk membayangkan kehidupan siang hari Anda sebagai sebuah mesin yang telah diminyaki dengan baik, yang beroperasi pada kecepatan penuh, memproduksi hasil dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Agar mesin ini dapat beristirahat dan diperbaiki, ia perlu dimatikan sepenuhnya, bukan hanya sekadar diperbaiki. Jika Anda berusaha untuk tidur sementara pikiran Anda terus beroperasi dalam mode melakukan, merencanakan hari berikutnya, menganalisis percakapan yang telah terjadi, atau memecahkan masalah yang belum terpecahkan, itu seperti mencoba mematikan mesin, namun membiarkannya tetap menyala. Pemutusan hubungan dari melakukan adalah tindakan yang disengaja untuk mematikan mesin mental tersebut, yang selalu berfokus pada produktivitas dan pemecahan masalah, dan bertransisi ke dalam sebuah keadaan penerimaan yang tenang dan pasif. Lalu, bagaimana cara kita melakukan pemutusan ini? Ini memerlukan perubahan mendasar dalam pola pikir kita saat menjelang malam. Alih-alih memandang waktu sebelum tidur sebagai kesempatan untuk merencanakan hari esok atau menyelesaikan masalah yang masih mengganjal, kita seharusnya melihatnya sebagai ruang suci untuk mencapai ketenangan dan penyerahan diri. Ini berarti kita secara sadar menunda semua tugas yang memerlukan pemikiran aktif, perencanaan, atau pengambilan keputusan hingga hari berikutnya. Jika suatu masalah muncul dalam benak Anda bisa mengakuinya dan menunda penyelesaiannya hingga siang hari, mungkin dengan menuliskannya di selembar kertas untuk melepaskannya dari pikiran Anda, seperti yang telah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya. Selain itu, ini juga berarti melepaskan kebutuhan untuk mewujudkan mimpi. Mimpi bukanlah sebuah proyek yang harus Anda kerjakan dengan usaha keras atau melalui daftar tugas yang panjang. Mimpi adalah kondisi di mana Anda membiarkan diri Anda jatuh ke dalam keheningan. Ketika Anda berbaring, alih-alih berusaha keras untuk tidur, Anda bisa fokus pada pernapasan Anda, menyadari sensasi tubuh Anda saat berbaring di tempat tidur, dan merasakan ketenangan yang mengelilingi Anda. Dengan melepaskan tekanan untuk selalu produktif dan mengendalikan segala hal, serta memberi izin pada pikiran dan tubuh Anda untuk rileks, Anda dapat menonaktifkan sistem peringatan yang selalu aktif dan meluncur dengan lembut ke dalam keheningan malam. Penyerahan diri yang sadar ini adalah kunci untuk tidur yang nyenyak dan bangun dengan perasaan bahagia dan damai, terbebas dari belenggu tindakan yang konstan. Pelajaran 23. Pilihan sehari-hari. Kualitas tidur kita bukanlah sekadar peristiwa terisolasi yang terjadi dalam keheningan malam. Sebaliknya, ia merupakan hasil kumulatif dari berbagai pilihan yang kita buat sepanjang hari. Setiap keputusan yang kita ambil, mulai dari saat kita membuka mata di pagi hari hingga saat kita menutupnya di malam hari, membentuk keadaan mental kita, memengaruhi tingkat energi kita, serta menentukan kemampuan kita untuk menemukan kedamaian. Pilihan sehari-hari mencerminkan pengakuan akan kekuatan dan tanggung jawab yang kita miliki untuk memengaruhi kualitas istirahat kita. Ini melalui berbagai hal kecil yang kita lakukan, serta keputusan besar yang kita buat selama waktu-waktu kita terjaga. Ini adalah sebuah undangan untuk menjalani hidup dengan niat yang sadar, dengan pengetahuan bahwa setiap momen yang kita lalui merupakan kesempatan untuk membangun jembatan menuju mimpi yang bahagia. Bayangkanlah hari Anda sebagai proses mempersiapkan lahan untuk menanam biji istirahat. Jika tanah yang Anda miliki dipenuhi dengan batu-batu, rumput liar, dan puing-puing yang mengganggu, seperti stres yang konstan dan stimulasi berlebihan, tanpa adanya waktu untuk beristirahat, akan sangat sulit untuk berharap bahwa benih mimpi Anda dapat tumbuh dan berkembang dengan kuat. Namun, jika sepanjang siang hari Anda memilih untuk menyingkirkan batu-batu tersebut, mengelola tingkat stres, membersihkan gulma yang mengganggu, memutuskan untuk tidak terhubung dengan hal-hal yang meresahkan, serta menyuburkan tanah dengan melatih ketenangan, maka lahan tersebut akan menjadi subur dan siap untuk benih tidur yang akan mekar dengan mudah. Pemilihan sehari-hari ini adalah sebuah disiplin yang sangat penting dalam mempersiapkan diri untuk malam yang berkualitas. Jenis pilihan sehari-hari apakah yang dapat berkontribusi pada terciptanya mimpi yang bahagia? Anda bisa memulainya dengan membuat pilihan yang sadar mengenai tingkat stimulasi yang Anda terima. Batasi konsumsi kafein yang berlebihan,
terutama pada sore hari, agar tidak mengganggu tidur Anda. Moderasikan pula paparan terhadap berita dan media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan. Sebaiknya distribusikan waktu untuk mengakses informasi tersebut pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, dan hindari bombardir informasi yang terus-menerus. Melakukan aktivitas fisik secara teratur adalah pilihan yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur, tetapi hindarilah latihan yang terlalu intens sebelum waktu tidur. Memperoleh sinar matahari pada siang hari juga merupakan pilihan yang sangat kuat, karena hal ini membantu mengatur ritme sirkadian Anda dan memproduksi melatonin yang diperlukan di malam hari. Setiap keputusan ini, meskipun terlihat sederhana, berkontribusi pada terciptanya tubuh dan pikiran yang lebih seimbang. Selain pilihan mengenai stimulasi, terdapat pula pilihan dalam manajemen mental dan emosional. Anda perlu memilih bagaimana cara Anda merespons tantangan dan stres yang muncul dalam hidup. Daripada terus-menerus merenungkan masalah yang ada, Anda bisa memilih untuk menerapkan alat pengunduhan pikiran. Lebih tepatnya, alih-alih terjebak dalam rasa frustrasi, pilihlah untuk menerima keadaan dengan tenang. Alih-alih membiarkan pikiran Anda melayang ke masa lalu atau masa depan yang penuh ketidakpastian, pilihlah untuk menambatkannya pada kekuatan saat ini dengan menggunakan teknik pernapasan yang sadar atau dengan menciptakan momen-momen mikro yang tenang. Setiap pilihan ini, meskipun mungkin tampak tidak signifikan jika dilihat secara terpisah, sebenarnya menambah akumulasi ketenangan yang mempersiapkan diri Anda untuk beristirahat dengan lebih baik. Biarkanlah setiap pilihan sehari-hari menjadi langkah yang disengaja menuju perdamaian, sebuah manifestasi dari komitmen Anda untuk tidur dengan damai dan bangun dengan tenang. Persiapan yang sesungguhnya untuk malam yang baik dimulai jauh sebelum datangnya kegelapan, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil sepanjang hari akan membawa Anda lebih dekat kepada tidur yang berkualitas dan mimpi yang indah. Pelajaran 24. Tujuan dari istirahat. Dalam masyarakat modern yang kita huni saat ini, seringkali kita menjunjung tinggi nilai-nilai produktivitas yang konsisten, tindakan tanpa gangguan, dan pencarian yang tak kenal lelah untuk mencapai prestasi. Dalam konteks ini, istirahat seringkali dipandang sebagai suatu gangguan, waktu yang terbuang, atau bahkan sebagai tanda kelemahan. Namun, pandangan yang keliru ini menghalangi kita dari memahami tujuan mendasar dan penting dari istirahat itu sendiri. Tidur bukan sekadar aktivitas mematikan atau sebuah kemewahan, melainkan ini adalah fungsi biologis yang sangat penting, suatu proses pemulihan dan regenerasi yang total, yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita. Untuk dapat memahami dan menghormati tujuan istirahat, kita perlu menyadari bahwa ini adalah jalan yang membawa kita menuju tidur yang berkualitas dan kebangkitan yang damai. Kita harus menyadari bahwa istirahat memiliki nilai yang sama, pentingnya dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Bayangkan tubuh dan pikiran Anda sebagai sebuah baterai yang bisa diisi ulang. Di siang hari, Anda menghabiskan energi tersebut untuk berbagai aktivitas, pikiran, emosi, serta interaksi dengan orang lain. Jika Anda tidak mengisi ulang baterai ini sepenuhnya, maka pada suatu saat, baterai tersebut akan habis, dan kinerja Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari akan terpengaruh secara signifikan. Istirahat adalah proses yang memungkinkan kita untuk mengisi ulang dan memperbarui diri. Ketika kita tidur, tubuh kita melakukan berbagai perbaikan, mengkonsolidasikan memori, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem imun kita. Pikiran kita juga berfungsi untuk memproses informasi yang kita terima sepanjang hari, mengatur segala pikiran yang ada dalam kepala kita, serta membebaskan stres yang telah terakumulasi. Tanpa proses ini, kemampuan kita untuk berfungsi secara optimal, untuk membuat keputusan yang jelas, mengelola emosi, dan mempertahankan sikap positif akan terganggu. Oleh karena itu, tujuan dari istirahat bukan hanya sekadar ketidakhadiran aktivitas, tetapi merupakan suatu proses restorasi yang aktif. Ini adalah waktu di mana keberadaan kita, tanpa tuntutan eksternal dari berbagai acara yang mungkin mengganggu, dapat didedikasikan sepenuhnya untuk penyembuhan diri dan mencapai keseimbangan internal. Ketika kita mulai memahami tujuan ini dengan lebih baik,
hubungan kita dengan tidur akan berubah secara drastis. Kita tidak lagi melihat tidur sebagai sebuah kewajiban yang membebani atau gangguan yang mengganggu aktivitas, melainkan sebagai sebuah investasi yang cerdas dan penting untuk vitalitas serta kesejahteraan jangka panjang kita. Tidur yang berkualitas bukanlah tanda kemalasan, tetapi merupakan sebuah tindakan kebijaksanaan dan tanggung jawab yang kita miliki terhadap diri sendiri. Menghormati tujuan dari istirahat mengisyaratkan adanya perubahan pola pikir yang mendalam, di mana kita perlu melakukan penilaian ulang terhadap ketenangan dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kualitas waktu yang kita habiskan dalam keadaan terjaga sangat terkait erat dengan kualitas tidur kita. Dengan mendapatkan istirahat yang cukup, kita akan mampu menghadapi hari dengan lebih jelas secara mental, memiliki ketahanan emosional yang lebih besar, lebih banyak kreativitas, dan energi baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Hal ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih sabar, lebih berbelas kasih, dan lebih efektif dalam segala hal yang kita lakukan. Oleh karena itu, biarkan tujuan dari istirahat ini menginspirasi Anda untuk memprioritaskan waktu istirahat Anda. Sebuah disiplin yang mendalam yang akan memelihara diri Anda dari akar dan membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih bahagia, dan lebih damai, baik saat kita terjaga maupun ketika kita beristirahat di malam hari. Dengan cara ini, kita tidak hanya berinvestasi dalam kesehatan kita, tetapi juga dalam kualitas hidup kita secara keseluruhan. Pelajaran 25. Kedamaian yang abadi. Dalam perjalanan kita sejauh ini, kita telah melangkah melalui jalur refleksi yang mendalam, menjelajahi hubungan yang erat antara pikiran kita, pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari, dan bagaimana semua itu memengaruhi kemampuan kita untuk menemukan tidur yang nyenyak, serta kebangkitan yang penuh kedamaian. Dalam pencarian ini, kita telah menemukan bahwa kunci sejati untuk mencapai kedamaian bukanlah terletak pada trik-trik sesaat yang mungkin hanya memberikan efek sementara, tetapi lebih kepada cara kita membangun keadaan ketenangan mental yang sadar. Keadaan ini tidak hanya mendukung tidur yang berkualitas, tetapi juga meresapi setiap aspek dari keberadaan kita sehari-hari. Kedamaian yang abadi merupakan hasil dari upaya kita untuk mengintegrasikan semua pelajaran berharga yang telah kita pelajari, terutama tentang bagaimana menumbuhkan pikiran kita sehingga, alih-alih menjadi medan perang yang penuh dengan konflik dan kekacauan, ia bisa bertransformasi menjadi tempat berlindung yang penuh ketenangan. Ini adalah sumber ketenangan yang tak akan pernah habis, yang senantiasa menyertai kita dalam setiap momen kehidupan, baik saat kita terjaga maupun dalam keheningan malam yang sunyi. Mari kita bayangkan pikiran kita seperti sebuah taman yang telah kita tanam dengan penuh perhatian, melalui semua pelajaran yang telah kita pelajari. Dalam proses ini, kita telah secara hati-hati menghapus ramuan pemikiran negatif yang berlebihan, menaburkan benih-benih rasa syukur dan penerimaan, serta memelihara taman itu dengan momen-momen kecil penuh ketenangan dan rutinitas yang menenangkan. Dalam taman ini, kedamaian yang abadi adalah bunga terindah yang tumbuh dengan megah. Sebuah bunga ketenangan yang tak tergoyahkan, yang tidak akan layu meskipun dihadapkan pada gangguan kecil atau tantangan yang datang silih berganti. Kecantikan bunga ini terletak pada ketahanan internalnya, pada kemampuannya untuk terus berkembang, bahkan ketika keadaan di luar tidak berjalan sesuai harapan. Namun, penting untuk diingat bahwa kedamaian yang abadi ini bukan berarti kita akan terbebas dari pikiran-pikiran atau tantangan-tantangan yang muncul dalam hidup. Kehidupan, pada dasarnya, akan selalu menghadirkan serangkaian pengalaman baru, dan pikiran kita, sesuai dengan fungsinya, akan selalu menghasilkan beragam pemikiran. Akan tetapi, kedamaian yang abadi adalah kemampuan untuk mengamati fenomena ini tanpa terpengaruh olehnya. Kita dapat tetap tenang di tengah-tengah kehidupan kita, tidak peduli apa yang terjadi di permukaan. Ini adalah pengakuan bahwa kita bukanlah pikiran kita, bukan pula emosi kita atau keadaan kita saat ini. Kita adalah hati nurani yang tenang, yang mengamati dengan penuh kesadaran, sebuah ruang ketenangan yang tidak terpengaruh oleh perubahan, selalu ada dan menunggu untuk hadir dalam kesadaran kita.
Dengan mengintegrasikan pelajaran-pelajaran mendalam ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk tertidur dan mengalami tidur yang lebih nyenyak, tetapi kita juga memperkuat ketahanan intrinsik kita, kebijaksanaan praktis kita, serta kemampuan untuk hidup dalam harmoni, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan dunia di sekitar kita. Kedamaian yang abadi menjadi keadaan alami kita, sebuah melodi konstan yang menemani kita dari saat kita bangun, mengisi jam-jam tidur kita dengan kejelasan dan tujuan, serta dengan lembut membimbing kita menuju ketenangan malam dengan penuh keyakinan. Biarkan ketenangan yang mendalam ini menjadi teman setia yang selalu menyertai Anda, sebuah hadiah paling berharga yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. Ketenangan ini akan membimbing Anda menuju mimpi-mimpi yang bahagia dan membangunkan Anda dalam kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Inilah inti dari kehidupan yang dijalani, di mana istirahat bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah refleksi dari pikiran yang harmonis.